Oke, Mas Cuma, siap? Menarasiada yang lain siap? Siap, Bang. Oke, langsung digawangi sendiri aja Mas Cuma atau Mas Ian yang menggawangi, yang moderatori. Silakan Mas Ian. Ini saya lagi jalan nih. Ini ada Andromedia nih. Oh ya, Andromedia sama Mas Erwin atau siapa ya? Erwin tuh, Erwin. Mas Erwin. Win. Siap. Oke, ya, di moderatori ya. Aku ke room utama dulu. Tak masukkan ke sini semua nanti otanya. Sebentar. Wih, mantap. Bang Edi ini sama Cak ini belum perawatan kayaknya. Apa sih bilang perawatan? Kalau orang dasarnya cakep, emas itu nggak usah dirawat udah emas. Iya. Dia Enggak, belum biasanya glowing gitu. Aku habis mandi belum habis keramas ini. Oh. Lagi nyantai apa? Istri kan midget lumur. Jadi Oke, Kang Om Edi. Sudah siap menarasiar Bang Zuma? Lanjut aja. Saya udah siap. Benar-benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali malam hari ini Zujaidin Cakrawala Cemerlang akan menyajikan sebuah diskusi edukasi untuk Ikhwan Fillah semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber untuk malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk malam hari ini Ustadz kita Gurunda Zuma akan berdiskusi dengan Bang Edi Badai ya. Namanya siapa nih? Konfusius. Temanya apa Bang Edi? Mintanya. Saya ikut aja temanya apa. Oke, siap. Langsung dimulai dari Bang Zuma atau Bang Edi. Nanti kita sambil mengalir. Saya dasarnya nggak ada bermasalah dengan agama-agama dan saya mencintai semua. Makanya bingung kan kalau orang sudah cinta sama semua, jadi ditanya aja. Oke, siap. Apa kita ini dalam antar umat beragama atau gimana Bang Zuma? Saya ingin membahas tentang surah Al-An'am ayat 1 atau ayat 2 atau ayat 3 atau surah As-Saffat ayat 4 kalau diizinkan. Silakan gimana Bang Edi Badai? Oh, no problem. Saya suka dengar. Siap. Langsung atau, dari Bang Zuma langsung. Surah Ali Imran ayat 64. Nampaknya Bang Edi Badai manut ini Bang Zuma. Silakan dibuka langsung dengan Bang Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian suka semua saya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena malam hari ini sejatinya kita berdialog dengan Daud Umar, kemudian digantikan oleh saudara Thomas. Namun kedua teman kita dari Kristen yang tadinya masuk kok tiba-tiba dua-duanya keluar, ya. Dan alhamdulillah di tengah kita sudah hadir saudara Edi Badai yang sangat ganteng malam ini ya. Mirip ikan cupang, rambutnya mantap. Oke, saya mengawali dialog kita dengan penjabaran Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai' wa la yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah wa in tawallaw faqulus hadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat, satu ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami muslim dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.
ayat ini, Bang Edi, adalah ayat seruan kepada ahli kitab untuk kemudian mengikut pada satu ketetapan, yaitu menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang telah mengutus para nabi. Dan kalau ajakan kami ini ditolak, maka kami bersaksi bahwa kami umat Islam telah berserah diri kepada Allah di dalam seruan kami mengajak teman-teman Kristen untuk kembali kepada jalan yang benar, yaitu menyembah kepada Allah. Lalu kemudian diterangkan di dalam Efesus 4 nomor 6, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Lalu kemudian diterangkan di dalam Roma ya, di Roma 3 nomor 29 dan nomor 30. Atau adakah Allah atau adakah Tuhan hanya Tuhan orang Yahudi saja? Bukankah Dia juga adalah Tuhan bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Tuhan bangsa-bangsa lain. Nomor 30 artinya kalau ada satu Tuhan yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tidak bersunat juga karena iman. Lalu kemudian di dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di dalam Ulangan 6 nomor 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Lalu Yesaya 44 nomor 6, beginilah firman Tuhan, Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan selain aku. Jadi poin yang ingin saya katakan kepada Bang Edi, ajakan untuk kembali menyembah kepada Allah, tinggalkan penyembahan-penyembahan di luar menyembah kepada Allah, terkhusus kepada Nabi Allah yang bernama Yesus. Itu ajakan saya berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan dalil yang ada dalam kitab Anda, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu hanya satu, dan Dia tidak pernah dibentuk dalam bentuk apapun sebagaimana bentuk makhluk. Demikian untuk sementara, silakan. Oke, jadi saya senang Anda dialog dengan saya nanti akan merasa berbeda. Karena saya bukan tipikal kitab sama dengan kitab, enggak. Saya hanya mau menerangkan bahwa apa atau sebenarnya Alkitab itu tujuannya, ya kan? Kalau sudah begitu sebenarnya apa yang saya katakan itu menjawab. Jadi saya nggak pernah menyanggah Anda, enggak, karena itu dasar Anda. Dan semua orang ahli Muslim pasti dasarnya begitu, memang itu dasarnya. Nah, cuma saya mau ngomong bahwa sebenarnya Alkitab, ini saya loh ya, mungkin kalau ada saudara Kristiani yang lain mau menyalahkan saya, ya terserah, pokoknya ini saya. Caca. Jadi gini, Bu Uti, kita teman dulu ya. Saya kan terkenal bodoh dan bego ya. Jadi gini, nah, itu bukan agama yang sembah-semboh seperti Muslim. Aduh, itu dulu. Kenapa? Jadi gini, ketika Tuhan menciptakan Adam itu sama sekali tidak ada diajari konsep agama. Udah makan sayang, bikin kacang merah. Dia hidup aja. Nah, justru adanya karya ilahi itu dimulai dari Kejadian 3 ayat 15, yaitu karena kejatuhan Adam. Nah, disitulah yang seluruh orang dunia ketika jatuh dosa mengkonsepkan bahwa orang harus berubah, mengkonsepkan orang harus begini, begitu. Padahal itu hanya karya ilahi aja untuk menyelamatkan manusia. Nah, sebenarnya begitu. Maka ketika tadi saudara saya Bang Zuma bilang, kembalilah kepada menyembah Allah dan jangan menyembah Yesus. Sebenarnya Alkitab itu nggak ada sembah-semboh. Kalau memuliakan iya. Worship itu bukan nyembah, berarti gimana ya? Seperti orang agama beribadah. No, worship itu memuliakan Dia. Kalau kita sudah dipulihkan menjadi manusia baru, ya udah. Sebenarnya nggak ada konsep terus harus ibadah hari Minggu begini, hari Minggu itu. Enggak, itu ketetapan umum aja. Begitu di gereja mula-mula itu, ya ibadah itu tiap-tiap hari.
berkumpul tiap hari. Roma 12 ayat 1 mengatakan, ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itu adalah ibadah yang sejati. Yang kedua, ibadah adalah merubah cara berpikir. Cara berpikirlah menjadi berpikir baru. Bahasa Yunani-nya metanoia. Jadi Bang Zuma, kalau Anda mengatakan kembalilah untuk menyembah, saya nggak nyembah. Dan Tuhan di dalam saya. Kekristenan itu 2 Korintus 5 ayat 17. Yaitu semua yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Kenapa? Roh kita ada roh Kristus dibaharui di situ. Jadi sebenarnya dua hal yang berbeda levelnya antara agama dan bukan agama, antara agama dan pembaharuan manusia. Sebenarnya begitu. Cuma kadang-kala para leader gereja itu yang ngomongnya berkota agama. Tapi nggak apa-apa. Kalau saya kan hadir kan tidak berdialog, hanya ngopi-ngopi aja gitu. Itu dulu Bang. Assalamualaikum. Shalom alaihim. Waalaikum. Jadi gini, terima kasih atas paparan Bang Edi Badai yang mengatakan bahwa di agama Anda itu tidak ada lagi prosesi penyembahan, tetapi apa tadi Bang? Ya hidup-hidup aja, pembaharuan manusia. Oke. Ini adalah hati yang dibaharui, lahir baru, born again, lahir baru, ditebus karena darah Kristus. Itu aja. Nah, kalau adanya agama itu, adanya gereja ini, gereja itu kan sebenarnya memang pembinaan awal orang awam. Tapi kalau sama saya kan ngomongnya sudah nggak awam lagi kan, sudah jedet intinya gitu. Oke, baik, saya paham. Artinya di dalam keberagamaan yang Anda maksud itu tidak dituntut lagi adanya pengabdian makhluk terhadap yang menciptakan. Kan begini. Ya? Jadi tapi tidak boleh disimpulkan begitu. Jadi gini, sebuah barang ini barang yang reject ya kan. Misalnya barang nih, hatinya reject, hati Adam itu reject. Saya katakan yang namanya paus, pendeta, maaf saya dikatakan di kalangan saya sendiri itu nggak ada yang suci Bu. Mau bagaimana? Kenapa? Karena barangnya reject. Nah, kekristenan itu berbicara mengenai dikuduskan, disucikan. Bukan orang itu sendiri yang suci karena perlakuannya, no. Karena dikuduskan. Nah, di hati yang baru itu maka harus dimunculkan manusia itu yang lama ini dimatikan, yang baru dimunculkan. Yaitu memiliki buah-buah roh itu tadi, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, selama hidup di dunia ini orang bertarung terus. Nah, orang dikatakan dewasa itu kalau sudah dirinya dikuasai oleh roh, egonya mati. Nah, kekristenan sebenarnya berbicara mengenai manusia baru, bukan tentang GBI gini. Itu hanya tempat aja, wadah aja dulu. Oke, baik. Jadi saya memahami ya, ketika saya ajak kembali untuk menyembah, kemudian di situ Bang Edi mengatakan kami nggak lagi menyembah. Ini seirama dengan apa yang dipesankan dan didoktrinkan oleh Paulus di dalam Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus, maka kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari aturan, dari penghambaan, dari kuk penghambaan. Jadi Bang Edi lah yang menjadi Kristen yang sejati itu. Karena mengaminkan apa yang menjadi pola doktrin daripada Paulus. Namun sangat disayangkan, prosesi penyembahan itu justru diajarkan oleh Yesus. Yesus yang mengatakan dan menekankan kepada murid-muridnya, bahkan kepada iblis sekalipun, Yesus menyeru agar menyembah hanya kepada Allah. Bahkan kalau kita melihat di dalam Yohanes 4, nomor 22, di situ juga Yesus sedang mempraktekkan dirinya menyembah kepada Tuhan yang benar. Kami menyembah kepada Tuhan yang kami kenal, kalian menyembah kepada Tuhan yang tidak kalian kenal. Artinya, penyembahan itu adalah ketundukan, ketaatan. Tunduk terhadap perintah Tuhan. Taat kepada aturan mainnya Tuhan. Dan itu adalah prosesi yang diajarkan oleh para nabi. Musa, Yesus sudah mengajarkan demikian. Ketetapan terhadap perintah Tuhan menghasilkan orang itu akan duduk di tempat kerajaan surga yang tertinggi. Coba Anda lihat dalam Matius 5. Nah, kemudian ketika saudara Edi mengatakan kami tidak lagi menyembah, artinya
Anda memerdekakan diri Anda dari ketentuan Tuhan, di mana ketentuan Tuhan itu adalah bentuk kasih manusia terhadap Tuhannya. Ulangan 11 nomor 1. Itu adalah satu pengajaran Nabi Musa yang mengajarkan, kasihilah Tuhanmu. Dengan cara apa mengasihi? Tetap teguh, tetap setia terhadap aturan, ketetapan, dan hukum-hukum yang Tuhan ajarkan. Bagaimana dengan Yesus? Yesus juga sama. Dia menerangkan di dalam Matius 19 nomor 17 ya. Dikatakan bahwa jika engkau kasih kepada Tuhanmu, maka jika engkau ingin hidup, maka engkau harus menepati dan mengikuti seluruh instruksi perintah Tuhan. Nah, mana perintah Tuhan kemudian untuk meninggalkan semua aturan mainnya yang diucapkan kepada Bani Israel? Yang ada hanya ucapan Paulus untuk menggantikan semua hukum-hukum yang ada dalam hukum Tuhan dengan mengatakan itu adalah kutukan bagi manusia. Sehingga harus ada yang mati terkutuk untuk menebus kita dari kutukan-kutukan itu. Siapa yang kemudian menjadi penebus? Yesus. Yesus mati terkutuk di atas tiang salib demi untuk menebus ya kutukan-kutukan yang adalah merupakan justru aturan Tuhan. Yang taat kepada aturan Tuhan menurut Yesus, dialah yang akan kembali kepada Tuhan dalam posisi yang tertinggi. Nah, tapi kalau kemudian saudara menggantikannya dengan kasih, ya, lalu kemudian melahirkan roh-roh, lalu kemudian sahabat saya mengatakan kudus, ini yang saya tidak paham. Bagaimana mungkin ada orang yang dikategorikan kudus sementara dia melanggar semua perintah Tuhan? Oke, gitu, Bang. Silakan. Ya. Jadi saya tuh memaklumi Anda, Bang. Ya. Sebagus-bagus Anda itu ngerti Alkitab, itu alurnya berbeda. Saya ulang ya, sebagus-bagus Anda ngerti Alkitab, satu dari Kejadian sampai Wahyu, tapi dengan kacamata yang berbeda, alur yang berbeda, sangat berbeda sekali pemaknanya. Coba saya tanya sama semua pendeta deh, seorang yang di sini, apakah menyembah itu menyelamatkan? Mereka akan bilang tidak. Kekristenan intinya adalah keselamatan oleh darah Kristus, itu aja. Jadi menyembah itu adalah ada di dalam ekspresi orang, dan itu pun bukan menyembah seperti apa ya? Seperti orang beragama, enggak, mengagumi, worship. Artinya menyembah karena dia berkarya untuk menyelamatkan manusia. Itu. Jadi mau bilang apa kitab ini, kitab itu, kalau lu nggak diselamatkan mau apa orang beragama itu? Nah, keselamatannya bukan seperti yang agama lain, yaitu harus taat ini, taat itu, enggak. Tapi Roma 10 ayat 9 dan 10 menerima dia. Itu aja. Jadi sederhana aja. Nah, itulah kekristenan. Tetapi kalau Anda mau baca dengan cara Islam, ya silahkan. Alkitab diterjemahkan dengan cara Anda, silahkan. Monggo. Jadi saya hanya menerangkan apa yang ada. Anda tanya semua tuh, apakah di Kristen menyembah itu menyelamatkan? Apakah ke gereja menyelamatkan? No. Anda tidak ke gereja, Anda tidak melakukan perintah, tapi Anda menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah keselamatan. Nah, itu dia makanya aku bilang, Bang. Antara pengajaran Yesus dengan pengajaran Edi Badai ini, saudara saya, itu berbeda. Begini saya bilang. Sebentar. Yesus bilang di Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu memiliki hidup. Memiliki hidup itu dalam, dia ngomong sama orang yang hidup ya, Anda dan saya ya. Loh, sudah hidup, sudah beragama Yahudi, kok aku datang supaya kamu memiliki hidup, berarti kamu masih mati. Supaya kamu memiliki Zoe. Orang kembali kepada Adam yang semula, itu tidak bisa tanpa penebusan. Kamu mau beramal, mau ke gereja, mau baca kitab, sampai tidur di gereja, buat bantal, no. Tetapi kamu hidup karena penebusan darah Kristus, itu aja. Simple. Anda bilang pengajaran Paulus, enggak, Yesus bilang gitu. Yohanes 10 ayat 10, harus ada Zoe dalam hidupmu. Kekristenan berbicara, Yesus berbicara mengenai manusia yang dibaharui, transformasi manusia, bukan agama. Bukan GBI, bukan CKI, bukan apa, itu hanya merek aja. Lanjut. Ya, oke, artinya Anda dengan secara langsung mengatakan bahwa tidak perlu lagi ada ibadah. Karena ibadah itu adalah penyembahan. Berarti nggak perlu Kristen itu beribadah. Begini. Karena penyebutan ibadah antara Islam dan Kristen itu beda, Bu. Penyebutan itu aja beda. Nah, model kamu tuh menyamakan. Jangan. Kamu harus berjiwa besar melihat kata ibadah, kata Tuhan dari ajaran di luar Islam itu beda. Jadi kalau Anda belajar berjiwa besar, Anda akan jadi seperti Gus Dur ya.
Ya kan? Kalau ada orang baik lo jangan tanya agamanya apa. Tapi kalau lo masih gitu, lo bilang dia baik tapi agamanya bukan Islam, dia baik tapi bukan Kristen, masih begitu bro. Tapi nggak apa-apa, dengan saya pasti akan ada perubahan. Moga-moga yang dengar menjadi berkah lah. Nggak apa-apa, kita ngobrol. Ya, jadi maksud Anda mengatakan bahwa tidak ada lagi penyembahan itu apa gitu loh? Loh, nggak ada penyembahan berarti kan nggak perlu ibadah ya kan? Begini bro. Iya. Penyembahan kalau Anda katakan orang Yahudi itu penyembahan, bolehlah. Karena perjanjian lama itu bayangan datangnya Kristus. Nah, Anda kan nggak paham ini kan. Jadi Anda tanya semua pendeta, perjanjian lama itu adalah bayangan akan datangnya yang yaitu Kristus. Ya, menurut pengakuan Kristen yang datang 1700 tahun kemudian. Sabar dulu. Menurut Alkitab dong. Di mana di Bible Perjanjian Lama yang menceritakan tentang kekristenan? Ya, silakan. Ya siap. Nanti kapan-kapan tak tunjukin semua. Kalau perlu tak bikin videonya. Jadi gini. Kamu bilang mengatakan mau menyamakan Kristen dengan seperti kamu. Kitabnya di ini Nabi bilang ini beda jauh. Ya. Oke. Kalau dengan yang lain mungkin Anda bisa mengalahkan. Itu dia makanya aku katakan kepada saudara. Mana coba tunjukkan di Perjanjian Lama nubuatan tentang datangnya Kristen yang akan menggantikan semua hukum-hukum Tuhan dengan hukum yang hanya mengimani penebusan Yesus. Coba. Saya ingin tahu. Dengarkan semua dunia. Ibadah jawab. Silakan. Kita nggak perlu pembuktian dari Perjanjian Lama. Yesus sudah ngomong. Pulang jalan. Tadi katanya Abang bilang ada nubuatan yang kemudian merupakan buah daripada Kristen yang menjadi penggenapan dari nubuatan itu. Mana coba dalilnya mana Bang? Nggak perlu. Yesus sendiri sudah ngomong. Nggak perlu. Nah, tengoklah teman-teman. Inilah Kristen. Anda kalau ketemu saya, dengarkan seluruh dunia. Anda jangan dijebak sama Islam. Nubuatannya mana? Yesus Anda yang mencoba diri Anda sendiri, Anda mengatakan keselamatan itu adalah mengimani penebusan dosa. Nah, mana nubuatannya dari Perjanjian Lama? Anda melintir dari dulu dengan saya nggak bisa. Kita mengatakan Yesus bilang. Anda sendiri mengatakan nggak ada dalilnya, nggak perlu. Iya, dengar dulu. Nah, terus apa yang ingin Anda jajakan? Dengar dulu. Doktrin, dogma, gitu. Yesus sendiri bilang, semua nabi bicara tentang aku. Oke? Ya, terus? Nah, terus apa yang diceritakan Nabi tentang Yesus? Bahwa akulah cawan ini adalah penebusan. Dan ketika di kayu salib telah selesai. Itulah yang dikatakan. Di mana itu Yesus mengatakan? Kemarin kan di video kan sudah tak tunjukin ayat. Ini aku lagi nunggu istri nih. Nanti kamu kalau intens ternyata tak tunjukin ayat, ya. Sahabatku. Begini Bang. Sahabat harus memahami ya. Kristen itu lahir dari Paulus. Dunia. Jangan mau ditipu model debater yang kekristenan yang bukan agama ditarik ke agama. No, disuruh menyembah. No, kita nggak nyembah. Kita ini itulah Kristen ya. Jadi bisa bahwa Kristen itu enggak bisa ditanya balik kah itu? Bisa ditanya Kristen balik itu enggak nyembah. Ya, alhamdulillah. Artinya memang Kristen ini enggak layak di Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat dari begini bro, Anda bilang nggak layak orang Indonesia balik aja. Harus Alasannya Anda ngomong Buddha, Hindu, Kristen nggak layak di India itu Anda. Tapi nyatanya kita ada kok. Dan itu kan bukan ranahnya Anda membolehkan atau tidak, kan masing-masing. Tapi ini kan cuma Bang Edi aja yang kayak begini. Kristen lain kan enggak. Kristen lain itu masih ngaku menyembah Tuhan. Kan Anda bicara dengan saya. Kan tadi Anda ajak saya. Dan saya tetap mengasihi Anda walaupun kita beda kan dari dulu kan. Iya. Kan saya cuma ngomong. Kalau Kristen lain masih menyembah dia. Saya seneng Anda. Wong saudara saya juga banyak yang Muslim. Sahabat saya nih di guru sekumpul segala macam. Juga teman-teman saya. Kita kan cuma ngomong biasa. Iya. Oke, silakan. Mungkin teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Tadi ada yang mau bertanya? Enggak, tadi kan sampean ngomong. Sebentar. Ini ada Pak Omrek, Borneo, Wahyu Ilahi. Kapan dimulai? Sebentar Pak Wahyu Ilahi. Ada Pak siapa lagi ya? Oke ya, tadi kan mohon maaf ya Bang Edi ya, nggak apa-apa Pak Vivo dan juga yang lainnya. Pak Wahyu Ilahi dan Ibu Uti itu jadwalnya jam 10 waktu saya di MMCI. Itu yang saya dikasih sama moderator tadi. Oke. Misalnya ini nggak ada yang tanya lagi kayaknya. Belum waktunya nih ya. Jam 9 waktu Abang, waktu di Jakarta, waktu tempat saya itu jam 10. Oh, siap. Terus ini kok saya udah disuruh masuk, ini gimana ini?
Yang minta siapa, Bang? Bu Uti. Jam 9, jam 10 di waktu saya gitu. Dion yang bilang katanya bisa dimajukan jam 8. Dion bilang bisa. Saya bilang majukan Oh aja. iya, tadi Jam 9, Bu, di MMCI. Kalau sekarang nggak bisa. Ini lagi dialog saya dengan Bang Edi Bade. Tadinya juga saya bersama dengan tadi ditunjuk sama dengan Kores kami berdua. Ya sudah jam 9 ya Pak Wahyu, sebentar lagi ya Pak Wahyu. Oh, saya Iya. mundur dulu. Ya, saya live dulu jam 9 ya. Iya, Iya, jam 9. berarti jam 10 di tempat saya ya. Oke. Iya. Oke, Iya. siap. Iya, jadi kembali kepada Bang Edi. Ya, Anda sudah mengakui bahwa Anda tidak menyembah kepada Tuhan. Artinya bahwa Anda hanya Gini, jawaban saya jangan dipelintir. Saya tidak menyembah seperti agama Islam. Gitu loh. tadi Kristen katanya itu tidak ada lagi namanya worship, tapi penyembahan. bukan seperti menyembah bagaimana, enggak. Karena kita sudah ditebus. Kita mengagungkan, worship itu mengagungkan, bukan dikonsepkan seperti agama. Oke? Nah, bagaimana Anda bisa mengagungkan Tuhan sementara perintah Tuhan Anda langgar semua gitu? Enggak, saya mau tanya, perintah mana yang dilanggar? Oke. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 5? Apa tuh? Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Barang siapa yang meniadakan, meski sekecil apapun, maka dia akan menempati tempat Bro. terendah. Artinya, saya terangkan dan diterangkan oleh ahli-ahli Alkitab dari dulu tuh gak nangkep. Itu tuh berbicara dia penggenapnya. Seperti Anda mau masak nasi goreng ya, Anda beli tomat, Anda beli nasi, Anda beli minyak. Yesus datang bawa nasi gorengnya nih. Nah, Dia tapi penggenapnya. Yesus mengatakan sebelum langit dan bumi lenyap. Iya, iya. Apakah langit dan bumi sekarang sudah lenyap? Bukan begitu maksudnya. Anda itu kan walaupun ada Bukan begitu maksudnya. Maksud Yesus begitu. Kenapa Anda mengatakan? Maksudnya begini. Sebelum semua digenapkan, kamu lihat bahasa aslinya. Silakan. Mari kita lihat bahasa aslinya. Silakan. Matius 5. Anda yang butuh. Aku yang ahli. Di situ dikatakan bahwa saya sudah bilang tadi, Anda itu mau beli nasi goreng, mau bikin nasi goreng ya. Anda beli minyak, beli sayur. Berarti Anda mengatakan sama-sama halnya Anda mengatakan Yesus ini bohong berarti ya. Oh begini, kalau Anda yang mengatakan begitu, Anda yang mengatakan begitu nggak apa-apa. Ya kan Yesus sudah mengatakan jangan kamu menyangka, tapi Ini justru Anda jadi- bukan menyangka lagi, tapi Anda Jadi menuduh. debat kusir ini seperti ini pembahasannya. Anda diam, Jelas Anda diam, ini arah Anda diam. kemana. Kalau Anda Gini, tidak mau iya. berdebat kusir, Anda ke gereja. Di gereja itu Gini. monoton, dia monolog di gereja. Anda nggak bisa Ini ngapa-ngapain. aku sudah bilang, gini bang, Anda hanya tadi bisa yang mendengar bilang, dan bayar Bang. perpuluhan. Itu di gereja. Jadi kalau di sini Aku orang bilang. berdialog, wajar aja kita Ya, saling makanya adu aku argumen. kurang Santai, punya Bang. percuma. Akulah yang Ya. paling bisa mempatahkan dia. Aku sudah bilang dari dulu ketika aku siap bahasa Nah, asli. Yesus mengatakan jangan menyangka. Maksud ayat itu Kenapa Anda menyangka kalau sebenarnya, Yesus itu membatalkan hukum Taurat? tapi Coba. dipelintir terus. Anda yang Jadi- memelintir. Dalil Anda, Matius 5 nomor 17, jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ini bro, Anda kan ngomong sendiri Anda. Itu kan tidak bertanya. Saya menjawab ahlinya. Itu maksudnya Yesus Kok penggenapnya. ahlinya Tapi kalau pula? Anda Ini saya bilang, datanya. Ini data di Nah, kitab iya. Anda. Jangan Anda menyangka. Aku Ini, datang Bro. untuk meniadakan. Terus Anda justru menuduh Yesus meniadakan dengan mati di atas Iya. tiang salib. Ayo. gini, Anda mau tanya atau khotbah? Zuma. Bukan, Kamu khotbah saya tanya. mengajarkan Anda karena Anda buta Oke, kamu tentang jawab ya. Bible. Aku jawab Gitu ya, loh. kamu tanya loh. Kamu tanya apa khotbah? Tanya. Saya sedang mengajarkan Anda supaya Anda tidak tersesat. Yesus Oh, mengatakan bukan jangan kau mengajarkan, menyangka. Kalau Sekarang Anda begini, begini Bang Edi. Yesus ketika datang mengajar 3 tahun, dia mengajarkan ke non-Yahudi atau Yahudi? Gini, Anda mengajar. Enggak, jawab dulu. Anda berbicara mengenai diri Anda sebagai Kristen. Sekarang saya tanya, Yesus ketika datang mengajarkan ke Bani Israel atau ke Bani Kulub? Jawab. Dia waktu itu di Israel, kenapa? Emang? Nah, dia murid-muridnya itu bangsa Kulub atau bangsa Yahudi? Bangsa Yahudi emang kenapa? Nah, bangsa Yahudi ngerti nggak tentang konsep Tuhannya mereka? Konsep Tuhannya dia nggak ngerti banget, nggak ngerti penebusan, nggak ngerti. Nggak Nggak ngerti penebusan. Sampai detik ini loh. Anda berarti Anda harus banyak belajar, ya. Di dalam Gimana Keluaran 29 nomor 14, Aduh, penebusan Anda dosa dalam- itu bahkan dalam- dengan tai sapi loh.
Anda Anda yang tidak ngerti. Karena kenapa? Sebagai Kristen yang Anda pahami cuman tebusan dosa dengan menggunakan darah manusia. Di mana? Nabi mana yang mengajarkan? Nabi mana yang mengajarkan Anda penebusan dosa itu dengan darah manusia? Maaf. Saya tidak perlu perjanjian lama. Sorry ya, dengan saya no. Nah, itu kan? Jadi katanya Kristen adalah penggenapan dari perjanjian lama. Sekarang nggak butuh perjanjian lama. Siapa bilang? Anda mengatakan itu tadi. Kristen itu adalah, bahkan Yesus mengatakan, nabi-nabi telah berbicara tentang saya, kata Anda tadi, ya kan? Berarti Anda butuh perjanjian lama. Boleh, tapi yang ngomong itu dia sudah ada. Itu kan bukan berarti tanpa itu nggak bisa ada Yesus kan? Ketika Yesus mengatakan inilah darahku, apa yang ditunjukkan oleh Yesus di situ? Aduh bro, itu kuno mas sama saya ngomong gitu. Kuno, kamu udah tahu toh. Kamu tuh sudah jawab yang tadi. Mana ayatnya kamu tahu sendiri. Sekarang ketika Yesus mengatakan inilah darahku, Yesus menunjukkan apa sebagai darah di situ? Jawab dulu dong. Itu anak kecil bro. Nah, kamu tuh dengan saya jangan seperti anak kecil. Itu sekarang kan saya tanya, Yesus mengatakan inilah dagingku, inilah darahku. Yesus menunjukkan apa di situ? Yang dianggap darah dan daging itu apa di situ? Gini aja, Anda mau ngajari apa saya? Lalu siapa Anda Kristen menginginkan darah dan daging itu betul-betul jasad Yesus? Ya udah, Anda mau khotbah tak dengar. Anda kan khotbah tak dengar. Bukan, saya sedang meluruskan Anda untuk sehat. Nggak bisa. Anda itu di bawah saya jauh kok meluruskan. Nggak bisa dong. Lawang ajaran Yesus Anda bantah semua, gimana sih? Gimana? Anda ajaran Yesus Anda bantah semua. Gimana ceritanya Anda mengajarin saya? Bang Juma, itu kan menurut Anda. Syarat untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus apa? Nah, kamu tanya nih. Anda bisa senyum kan Anda? Kalau aku senyum. Syarat hidup kekal untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana Yesus katakan itu? Kasih dalilnya kepada saya. Saya lagi di luar nih. Kamu sudah kemarin debat dengan saya berkali-kali. Kamu KO, tak tunjukin ayat. Ada Kristen lain yang bisa menunjukkan kepada saya apa syarat hidup kekal menurut Yesus? Di sini ada Kristen yang so tahu tadi. Ini siapa nih? Om Rek Borneo, silakan Anda angkat suara. Saya ingin tahu. Hidup kekal menurut Yesus itu syaratnya apa? 10 ayat 98. Roma 10 ayat 98. Oh itu Paulus. Itu Paulus itu bang. Itu Paulus. Siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ia akan diselamatkan. No, itu bukan ajaran Yesus. Yang saya minta ajaran Yesus, bukan ajaran Paulus. Oke? Saya tahu Anda pengikut Paulus. Yang saya minta ajaran Yesus. Dengar dulu. Jangan gitu dong. Orang cerdas itu kayak begitu. Diminta ajaran Yesus yang ditunjukkan. Jangan kau tunjukkan ajaran penyesat. Aduh bro. Ini Om Rek Borneo, silakan angkat suara. Saya ingin tahu, Anda paham tidak ajaran Yesus? Atau jangan-jangan Anda mau belajar juga sama saya? Dengar dulu bro. Kamu jangan ikut terus Cuma aku mau tanya, Alkitabnya orang Kristen apa? Aku mau tanya. Orang Kristen nggak punya Alkitab. Orang Kristen itu punya buku. Punya buku. Kalau aku nggak punya Alkitab, berarti aku jawab apapun salah. Ya sudah. Enggak. Kristen itu hanya punya buku yang diloloskan pada Konsil Nicea. Itu yang mereka punya. Mereka nggak punya Alkitab. Alkitab itu nama lain dari wahyu Allah yang diutus, yang diwahyukan kepada para nabi. Pahami itu. Aku jawab pakai itu boleh nggak? Silakan. Nah ya, Roma 10 ayat 9 dan 8. Barang siapa percaya pada dia akan diselamatkan. Itu. Kata siapa? Kata siapa itu? Kata Paulus. Oke, sip. Kunci itu. Tangkap itu, tanamkan dalam hati Anda. Yang mengajari Anda untuk menuhankan Yesus Paulus ya. Yang saya minta ajaran Yesusnya mana? Loh, itu Roh Kudus yang ngomong ke Paulus. Ya, terserah Anda lah sekarang. Yesusnya mana? Ajaran Anda mengucilkan Yesus. Yesus itulah firman. Tolong tunjukkan sang firman ini mengatakan konsep kehidupan kekal itu diperoleh dengan cara apa? Tunjukkan kepada saya. Ya kan kamu sudah bilang sendiri. Dia menunjukkan inilah darahku, darah penebusan untuk semua orang. Apa yang ditunjukkan oleh Yesus di situ? Darah apa yang ditunjukkan? Nah, itu semua itu bersinambungan bro, Alkitab itu. Anda belajar lagi Bang Edi. Om Rek Borneo angkat suara. Saya ingin tahu dari Anda. Ya, lu namanya curang. Yesus mengajarkan rumus untuk memperoleh hidup kekal itu seperti apa? Silakan. Kita mau berlomba nih. Ini sudah bolak-balik ini dibahas ini. Udah bolak-balik. Udah, nggak usah banyak cerita. Jawab aja. Nggak usah banyak cerita. Apa yang saya minta sama saudara. Dalilmu itu. Saudara, saya minta. Sebentar Bang Edi. Ini Om Rek mau jawab atau Bang Edi?
Menurut namanya Zuma, Yesus itu syarat memperolehnya itu seperti mau apa? bikin orang tidak boleh pakai kitabnya. Pak Konfusius bisa bisa Kak. Kamu Sebentar jangan dulu, banyak Pak bicara. Konfusius. Saya minta menurut Jadi Yesus, dia, bukan menurut yang saya namanya loh. Zuma, itu Menurut mau dialog Yesus. supaya Kamu orang jangan kena dapat kurap dapat, duluan. nggak pakai Saya kitab lu. minta menurut Jadi, Yesus yang namanya hidup Zuma, memperoleh Zuma memperoleh dengan hidup semua kekal itu aturannya. seperti apa menurut Jadi, Yesus? Silakan. jadi yang namanya Zuma itu Pak menyuruh orang tidak boleh Konfusius, pakai Pak kitabnya. Konfusius Itulah bisa kesalahan nggak dia, sebentar? itulah kebegoan dia. Orang nggak boleh pakai kitabnya. Kalau Alkitab Matius, lo yang bilang Matius. Kalau pakai Yohanes, yang bilang Matius. Nah, itulah kebegoan Zuma yang aku bongkar. Jadi modelnya Sekarang yang saya minta, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman. Nah, ketika Yesus menerima firman, berarti pernyataan Yesus itu ada. Sekarang saya minta pernyataan Yesusnya mana? Menerima firman itu nggak ada. Itu kan bodohmu. Jadi Yohanes 17:8. Astagfirullahaladzim. Anda itu Udah. Anda diam. Anda tidak punya ilmu. Sekarang Kristen yang sedikit berisi ada nggak di sini? Nah, cuma kalahkan dengan aku, ketahuan dia melintas. Oke, Anda saya kalah sama orang bodoh. Silakan. Om Rek Koreo angkat bicara. Saya minta kepada Anda tunjukkan kepada saya pengajaran Yesus tentang cara memperoleh hidup yang kekal. Silakan. Kalau bisa diganti nggak ngomong pun topiknya? Anda akan bilang itu yang ngomong Matius, itu yang ngomong Petrus, itu yang ngomong Paulus. Bohong lu. Permainan lu gua udah tahu. Udah. Edi Badai. Udah, Edi Badai. Ya, saya tanya sama Anda, Yesus tidak pernah berbicara mengenai Paulus. Diam. Kalau Anda hanya membawa surah Paulus, itu adalah pengajaran untuk non-Yahudi. Yang saya minta pengajaran Yesus untuk Yahudinya. Orang suruh dialog sama kamu nggak boleh pakai kitabnya, pakai printboard. Saya minta ajaran Yesus, Bro Edi, ikan cupang. Saya minta ajaran Yesusnya. Harusnya kamu bangga. Yang saya minta ajaran Yesus. Yohanes 10 ayat 10 sudah katakan. Apa Yohanes 10 ayat nomor 10? Mencuri dan membinasakan. Aku datang supaya kamu memiliki hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu aja, kamu nggak akan tahu. Hidupmu tuh ya hidup manusia lama itu. Coba Kristen yang sedikit berisi ada nggak? Aduh, so hebat kali kamu bro yang berisi. Udah udah kamu berisi, silakan angkat bicara. Ayo, saya minta kepada Anda tunjukkan kepada saya syarat memperoleh hidup kekal menurut Yesus itu apa? Lah kamu menimpali dari tadi materi ini. Kita buat dulu kesepakatannya. Bagaimana? Jangan sesuka-sukamu menafsirkan. Lah kan kamu nyerocos dari tadi. Kita sedang berdialog tentang konsep ketuhanan. Saya mengajak kalian untuk kembali menyembah kepada Tuhannya Yesus. Loh kok Anda kemudian masuk Tuhannya Yesus? Enggak, sekarang begini. Dengarin dulu, bos. Ya. Kita ini selalu aja. Kamu nggak usah buru-buru. Mau kamu dibilang. Ya makanya kamu jangan lagi mengganggu. Kalau kamu itu cuman pendengar di sini. Bukan pendengar. Sekarang kan. Lalu apa? Kamu kan apa? Sudah ini. Kamu dosen di sini. Ya bukan dosen. Ayo kita berdebat kalau mau waras. Kalau aku bertanya ke kamu tentang agamamu, boleh nggak? Kamu tersinggung nggak? Jangan. Boleh dong, boleh. Makanya ada debat dialog ini dibangun untuk berdialog antar agama. Enggak, tadi malam kami loh enak banget loh sama yang sebelah itu. Rupanya. Kenapa ini? Siapa ini? Kok jelek banget mainnya ini? Buat topik. Pakai timer, ayo. Udah, kamu keluar dari room saya, cari room yang lebih bagus gitu, Om Rek. Enggak, ini salah ini dipindahin sama si JCC berapa? Ya udah, kamu kemana gitu. Jangan di sini, karena di sini kau akan kehabisan materi kalau di sini. Sampah ini. Iya, di sini sampah karena kamu nggak mampu menjawab pertanyaan saya. Kamu ini bilang apa? Kamu keluar dari sini. Ya, kamu cari jemaat yang bisa manut, yang ingin kau tipu-tipu. Kalau sama saya nggak bisa. Saya lebih paham Bible daripada kalian. Lanjut Bang Jumal, lanjut. Oke. Ya, jadi yang tadi yang saya katakan Anda menjajakan pengajaran Paulus, betul. Anda mengimani ajaran Paulus, betul. Karena Kristen itu Paulus, bukan Yesus. Gitu loh. Makanya Herdi kalau muncul hanya membawa hadits. Nggak berani dia bawa perbedaan antara pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus. Nggak berani dia. Tanya aja dia. Pasti bawa hadits. Oke. Kenapa bawa hadits? Gitu. Karena dia mengira bahwa orang Islam itu bisa dikibulin dengan hadis-hadis yang dia bawa. Kalau kami Islam nggak bisa. Orang yang ingin mengajarkan kami hadits, orang yang bisa membaca kitab gundul, baru bisa ngajarin hadits. Kalau cuma modal terjemah, modal link, no. Lebih baik kita membahas tentang perbedaan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus.
Aku mau pamit, aku ngomong 1 menit ya. Jadi gini. Bro Jadi, Suma. kalau modelmu, Tunggu. kita orang Kristiani nggak boleh pakai kitab. Lalu kalau kita ambil kitab Paulus, oh itu Paulus. Kalau Lah memang kenyataannya Anda sendiri menjawab bahwa yang Anda sampaikan itu perkataan Paulus. Gimana? Salah nggak yang saya bilang? Nah sekarang kalau Matius perkataan Matius. Yohanes perkataan Tunggu Yohanes. dulu. Nah, itu Anda salah. Pernyataan yang mana dulu? Pernyataan yang mana dulu? Oke ya. Pernyataan yang mana dulu dari Matius? Berubah dong. Oke. Nggak bisa kamu bodoh-bodohi orang. Mentang-mentang ada di dalam kitab Anda lantas Anda mengatakan itu dari Tuhan, nggak boleh. Kita harus uji dulu dong. Yesus pernah ketemu dengan Paulus nggak? Berarti itu dulu. Aku tak tanya. Aku mau tanya. Kalau kamu memang mau ngomong tentang asal kitab, di Gua Hira itu nggak ada saksinya tuh. Dan Quran itu menerjemahkan nama-nama Yahudi. Saksi yang menurut kamu seperti apa? Jadi gini, jadi penerjemahan orang-orang Yahudi, nama Yahudi ke Arab itu juga pelanggaran. Kalau Anda bilang kita penerjemah, kalau mau itu penerjemah itu aja, oke. Nah, sekarang begini. Ketika kemudian di Al-Quran menerangkan bahwa Allah berfirman kepada nabinya berdasarkan kaumnya, bahasa kaumnya, apakah itu salah? Enggak, aku mau tanya, nama-nama kok diubah? Nama-nama kok diubah kok? Nama siapa? Loh, Isa. Ya kan? Isa. Terus Isa itu dari mana? Bahasa apa? Isa itu asal katanya dari mana? Enggak, gini dulu. Saya kalau Edi ya. Jawab dulu. Isa akar kata dari sebutan Ibrani dan Aramaiknya apa? Coba. Tunggu dulu. Orang Belanda nggak mungkin diganti Aidio. Edi. Terus kenapa jadi Yesus? Kenapa jadi Yesus gitu? Edi, kenapa jadi Yesus gitu? Emangnya Tuhan pernah berfirman dengan menggunakan bahasa Yunani gitu ya? Oke. Kok jadi Yesus? Itu salah. Lalu kapan jadi Isa? Lah, sama-sama salah. Kamu salah, oke? Terus kapan jadi Yesus? Ayo, jawab dong. Terus kenapa jadi Isa? Saya tanya dulu ke kamu, kenapa tanya ke Isa? Isa itu adalah bahasa yang dituturkan oleh Abrahamite dalam bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aram itu adalah bahasa serumpun. Dari Yasua, kemudian Iso, kemudian Isa. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah adalah Yesus. Itu Yesus dari mana? Kenapa Allah? Yesus itu dari mana? Yesus itu, tunggu. Saya sudah jawab tentang Isa. Sekarang Yesus itu gimana? Yesus itu gimana? Yesus itu gimana? Kok bisa? Apakah Maria yang penutur bahasa Aramaik mengambil nama orang Yunani untuk anaknya? Itu gimana ceritanya ini? Allah itu lupa dia orang Yahudi. Nah, muncul aslinya kan? Muncul aslinya. Penghujat ini muncul aslinya. Sekarang begini. Saya tanya sama kamu. Kenapa kamu bertanya sama saya? Kenapa harus nama Isa dari mana? Saya sudah jawab. Nah, sekarang kenapa Yesus? Apakah malaikat datang menggunakan bahasa Yunani? Jawab, oke. Alkitab salah penyebutan. Kekristenan nggak mengurusi nama-nama. Tapi kalau lu tadi nanya tentang Isa, ternyata kalau kitabnya yang salah, Alkitab tidak mengurusi namanya. Udah. Anda pamit aja. Anda belajar dulu. Anda nggak ada ilmu. Bang Edi, Anda hanya penghujat. Sampai hari ini Anda masih menghujat di WA. Kalau masuk di sumsum Islam, wah terlalu Islami. Tapi Anda di grup WA Anda adalah penghujat kelas kakap. Anda harus tahu itu. Jangan pikir Anda saya nggak tahu. Saya monitor Anda loh. Saya itu hujat Anda luar biasa. Ya udah. Bang Edi silakan keluar. Teman-teman Kristen yang sedikit ada ilmu silakan. Enggak, kalau saya diserang saja. Bukan, gini. Kawan-kawan gini. Tunggu dulu. Itu aja, itu plagiat itu, oke. Udah, Anda tadi mengatakan Kristen tidak lagi menyembah, udah. Kalian itu sama dengan batu, nggak nyembah, udah. Kalau kata-kata menghujat sebenarnya ya sama-sama menghujat juga. Bang Juma juga menghujat, sama aja. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau sudah dikatakan menghujat, masalah. Sebentar, ini nggak enak juga. Sebentar Bang Andi, sebentar aku mute dulu. Saya menghujatnya yang mana gitu ya kan? Ya. Jadi coba Pak Abdon, sebentar Pak Abdon. Sebentar Pak Abdon, tolong tunjukkan mana Bang Juma menghujat. Enggak. Apa Don? Satu aja. Kedua mulai. Oke, tak tunjukin ya. Ini. Dia orang pakai kitab dan dibilang kitabnya salah, itu sudah nggak fair. Dalam dialog itu sudah nggak fair. Apakah itu penghujatan Bang Edi?
Oh, itu lebih dari penghujatan kalau menurut saya. Oke, apa itu ranahnya? Ranahnya adalah melecehkan bahwa agama itu kitabnya salah. Itu penghujatan, nggak boleh itu. Yang bilang salah siapa? Yang bilang salah ya kita punya kitab kok disalahkan? Yang bilang salah siapa? Kitab itu salah siapa? Dia nggak bilang salah, tapi ketika saya ambil kitab ini dia nah, bilang, itulah premisnya. Iya, yang ditanyakan Bang Juma tadi, di manakah Yesus? Yesus loh, mengajarkan Yesus yang mengajarkan. Gini, aku sudah jawab, dia nggak mau dengar. Apakah itu? Oke. Nah, itu Bang Edi ya. Mohon maaf, kita lurusin nih semua supaya nggak ada fitnah ya dalam artian ini menghujat. Sama saya tak patahin semua. Coba. Di mana dipatahin? Ya udah nggak apa-apa Bang. Dia bilang ambil ayat keliru, itu dipatahin. Ayat yang diambil Tuhan itu keliru. Iya, sudahlah. Itu bego banget, bro. Edi belajar lagi, belajar lagi kamu. Cuma belajar lagi melintirnya supaya kita ini sudah pinter-pinter, jangan dibelintir. Kita bukan agama, jangan diagamakan. Oke? Cuma belajar lagi nyerangnya. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kata Yesus. Itu keberagamaan itu padanya bukan keberagamaan. Agama loh Yesus katakan. Bilang aja karena Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen, maka kalian mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan agama. Karena memang Kristen itu bukan dari Yesus, Kristen itu dari Antioquia, pengajaran Paulus dan kawan-kawan. Siapa yang bisa berani bantah saya? Ayo, siapa yang berani bantah saya kalau Kristen itu bukan dari Yesus? Aku. Coba buktikan. Di mana Yesus pernah menyebut nama Kristen? Ayo, silakan. Aku. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Ayo. Yang ada keselamatan dalam Yesus. Sudah jawab. Ya, agama Kristen itu nggak ada. Itu gereja kamu hancurin nggak apa-apa. Tapi ada keselamatan di dalam Yesus. Sekarang ketika saya minta mana dalilnya Yesus, kenapa Anda tunjukkan Paulus? Anda tadi sudah bilang sendiri ketika Yesus katanya di Yesus. Mana dalilnya dari Yesus? Wih, yang ditunjukkan Paulus. Gimana sih lu? Gak ada keselamatan dalam Yesus. Mana dalilnya dari Yesus? Di dalam Roma dikatakan, ya dari Paulus. Dasar. Aduh, ya udah ikan cupang, udah kamu istirahat dulu, belajar dulu, ya. Kamu mau bohong ke kita semua, main pelintiranmu itu sudah diketahui. Oh, nggak bisa, kamu yang mau melintir. Aku minta ajaran Yesus yang kau tunjukkan Paulus, melintir nggak tuh? Kamu melintir nggak tuh? Apa loget? Bang Edi, yang saya minta Yesus yang kau tunjukkan Paulus, melintir. Ingat di dalam pengajaran kitabmu 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19. Antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita, kata Yesus. Tapi dia tidak sungguh-sungguh. Dia tidak sungguh-sungguh, tetapi dia berpura-pura. Berarti siapa yang kena? Orang Yahudi. Jadi pembohongan. Sudah tahu semua. Udah. Ikan cupang udah istirahat dulu ikan cupang, istirahat. Kamu belajar lagi ya. Nah, ini modelnya memang sudah belajar lagi. Kamu sudah mengaku kok kamu tidak menyembah Tuhan. Udah ngapain lagi kau ribut? Oke, gini Bang Juma, mohon maaf ya, kita lurusin. Tadi Bang Juma minta dalam Bible-nya sendiri, Bible-nya loh, kitab. Bang Edi satu pun mengeluarkan kata di Paulus, perkataan Paulus. Yang diminta Bang Juma itu Bang Edi, hanya perkataan Yesus. Di manakah perkataan Yesus itu loh? Dia tidak menghargai itu ya. Dan tidak melarang dalam Bible-nya. Monggo silahkan. Apakah itu perkataan Paulus? Dipertanyakan begitu kan? Atau Yesus? Tadi Bang Edi Badai ngomong bahwa itu perkataan Paulus, ya sudah. Yang Bang Juma minta itu perkataan Yesus. Ya, mohon maaf ya Bang Edi. Sebentar ini Pak Abdon tadi harus diluruskan yang mana penistaan Bang Juma itu si Pak Abdon. Abdon itu sama aja, dia cendol, nggak ada ilmu. Bukan, kamu orang ini aneh loh. Kamu orang bisa nyebut-nyebutin ajaran politik. Anda bahwa Bang Juma, tunggu dulu. Anda mendalilkan bahwa Bang Juma, Anda yang mendalilkan Bang Juma menghujat, cocok loh. Juma bilang tadi, saya cuma dengerin. Juma bilang tadi itu kawan itu menghujat. Ya kan sama-sama menghujat toh kamu orang ini. Di mana Bang Juma kan menghujat Bang Abdon? Lah, kalau katanya Yesus itu bukan ajaran Yesus, ajaran Paulus, terus kayak mana itu? Lah kan memang bukan. Kamu mengerti nggak itu? Coba saya ngerti. Cuma. Sekarang saya tahu kamu Cuma. Coba kita berdua, ayo Cuma. Oke. Nah, silakan Abdon. Ajaran kamu dari mana?
Ajaran saya dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Dari Alaihi mana Wasallam. dapatnya dia? Dari mana dapatnya Malaikat dia? Jibril, malaikat Jibril. Kata siapa? Kata baginda Rasulullah Muhammad Mana Sallallahu Alaihi ayat Wasallam. kamu? Mana apa ajarannya? Loh, ajarannya Coba adalah ajarannya menuhankan mana? Allah Mana dan ajarannya? mengimani Rasulullah Muhammad SAW sebagai Mana nabi. ajarannya? Apa masalahnya denganmu? Ayat berapa? Ayat berapa? Apanya ayat berapa? Ayat berapa ajarannya? Ayat apanya ayatnya? Tunjukkan ajarannya mana? Ajaran yang Ngomong mana? aja kamu. Kamu yang ngomong aja. Ajaran apa yang kau minta? Mana ayat ajarannya? Coba tunjukkan mas saya. Ajaran apa? Maksud Bang Sumba Jumba Abdon, ajaran apa? Bang Abdon ini kadang-kadang gimana nih? Ditanyain ajaran yang mana? Menyembah Allah atau apa? Begitu Bang Abdon. Jangan dulu satu-satu, kamu diam aja biar saya maju mah. Bukan Mana ajaran, kamunya mana kadang-kadang. ajaran kata, mana ajaran Rasulullah? Coba tunjukkan. Ajaran apa? Al-Quranul Karim gimana sih orang ini? Apa ajarannya? Coba mana ayatnya? Sakit juga kamu ya. Udah. Kamu belajar dulu. Kamu belajar. Jadi gini, kamu tahu nggak yang ngajarin semua itu? Coba gini Pak Abdon, saya nanya ke Pak Abdon. Pak Abdon, Pak Abdon, saya nanya ke Pak Abdon, mana ajaran Yesus menyembah dia? Udah nggak? Nggak ada, udah. Sekarang yang Pak Abdon tanya, mana ajaran Rasulullah misalkan, yang menyembah Allah. Nah gitu dong, jadi apple to apple. Kalau ngajarin ini semua, ngajar apa pengajarannya? Begitu Pak Abdon. Ngomong lagi, dilurusin nih. Supaya apple to apple. Supaya nggak jadi orang bodoh Pak Abdon. Lanjut. Ngomong Ya, Don. Jadi saudara Abdon, saya itu tidak pernah menghujat. Saya itu hanya meluruskan Kristen-Kristen ini yang membantah ajaran Yesus. Itu aja. Apa yang kau luruskan? Apa yang kau luruskan? Sekarang begini, Pipo. Kamu muncul lagi, Pipo. Apa yang kau Sekarang luruskan? saya tanya samamu, Pipo. Kamu hanya bertanya, semakin banyak kau bicara, semakin banyak bohongmu. Pipo. Semakin banyak kau bicara, semakin banyak bohongmu. Diam. Apa yang saya luruskan menurut Anda kan? Apa yang kau luruskan? Yang Apa saya yang kau luruskan? luruskan ajaran Yesus. Dari mana kau tahu ajaran Yesus itu? Dari mana kau tahu ajaran Yesus itu? Yesus Dari mana kau tahu ajaran Yesus itu? Dari mana? Dari kitabmu lah. Di mana yang kau tahu itu kitab itu, Tuyul? Ya, kitabmu lah yang mengajarkan membawa nama Apa Yesus. yang diajarkan menurut Dia kamu? ajarkan agar kenapa? Agar Bani Israel berhati-hati kepada Kau ngerti antikristus. arti Israel? Arti Israel kau ngerti? Arti Israel? Woi, arti Israel kau paham? Udah. Kalau Semakin kamu nggak ada banyak kau ilmu, bicara, Pipo, semakin banyak bohongmu. Pipo, kalau kamu tidak ada ilmu, kamu diam. Kamu nggak ada ilmu, hanya seperti itu kau pemikiranku. Saya kan mengatakan saya Arti Israel, apa arti ajaran Israel? Yesus yang kalian Apa arti sesatkan. Israel? Ada Arti yang bahas Israel apa? Nggak ada yang Apa bahas arti Israel Israel? di sini. Nggak ada yang Apa bahas arti Israel? di sini. Gini Pak Pipo, maaf Pak Pipo, biar saya dulu. Nggak ada yang membahas Israel di sini. Silakan Abdon. Ini diajari dulu anak satu ini, diajari anak satu ini. Ya udah, ya coba. Ajari anak satu ini. Ajarin saya, silakan. Ya, saya ajarin Apa kamu. Pak Guru? Iya Pak gini Guru, cuma ya. apa? Gini aja. Biar yang Muslim diam, yang Muslim diam. Biarkan penyembah manusia ini ngajarin saya. Ya, Tapi jangan kau nangis nanti, jangan kau nangis. Ya, enggak lah, enggak nangis lah. Gini cuma. Jadi apa ajaran Yesus? Orang Ya, Yahudi saja, orang Farisi, ahli agama, ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Ya. Tentang ajarannya. Apa ajarannya? Cuma orang-orang itu berkata kepada Yesus, ahli Taurat itu, ya. Kamu baca aja hukum yang terutama loh. Apa yang hukum terutama itu bisa kamu baca di Markus 12 ayat 28. Ya, apa hukum terutamanya di situ? Jadi begini. Lalu seorang ahli Taurat, ini ahli Taurat loh, cuma kamu belum tahu ya, Taurat belum pernah kamu baca, ya. Ya kamu Taurat juga. kamu nggak tahu. Emang kamu pernah baca Taurat? Ya. Taurat itu nggak tahu. Saya tanya samamu. Saya tanya, kamu pernah baca Taurat? Iya, ini Taurat saya. Perjanjian lama. Loh, ini perjanjian lama terbukti. Gini ya. Udah. Teruskan. Nibulmu, teruskan. Silakan. Tunggu dulu. Dia. Taurat Apalagi? itu perjanjian lama bagi Kristenan. Ya, Atau bagi Taurat Kristen itu yang saya tanya Tauratnya Musa. Iya, ini Taurat saya nih. Dengar. Saya tanya Tauratnya Jadi, Musa, Tuyul, bukan Tauratnya kalau mau Septuagintamu, benar bukan. atau tidak, ini tertulis. Mana Taurat yang kamu bilang itu di Quran? Al-Quran menerangkan ahli.
Ahli Taurat sudah mengubah dan menyembunyikan. Mana Taurat yang kamu bilang itu di Quran? Ya udah, kalau kamu Don gini Don, kalau kamu bertanya ke Bang Juma, udah kamu diam. Ya diam. Nah, ini gua ngomong lu bertanya Bang Juma jawab, lu diam. Bukan ini ngomong. Taurat sudah dibaca. Kamu ngakuin nggak ini Taurat? Mana Taurat dibaca? Yang kau baca itu bukan Taurat. Perjanjian lama itu apa? Makanya kamu orang kalau nggak ngerti, kasihan kali lah kau Kok ini. kasihan? Kamu tahunya cuma Taurat aja, padahal nggak ada isi Taurat sama kamu. Ada isi Taurat kamu. Mana ayo? Sudah Don. Jadi maksud saya gini, kalau kita belajar berdiskusi, santai saja. Kita tanyakan. Kamu yang mengatakan saya penghujat. Saya katakan saya meluruskan ajaran Yesus yang kalian sesatkan. Kamu juga gitu jangan loh. bilang kalian sakit hati kenapa? Karena memang kalian itu adalah anti Kristus. Gimana sih kalian ini? Kristus? Emang kamu tahu Kristus? Tahu Yesus kamu? Tahu Cuma tanya bisa. Kamu tahu Kristus? Kamu tahu Israel? Kamu tahu Taurat? Hanya itu yang kalian bisa untuk menutupi malu kalian. Kalian ini anti Yesus. Kalian ini anti Kristus. Kamu itu penyesat, anti Yesus. Harusnya kau tanya, mana buktinya kami anti Kristus? Gitu dong. Gantian. Supaya kamu belajar dengan baik. Pipo, dengarkan untuk Pipo. Kau Pipo, kau itu anti Kristus. Ngerti kau? Gak usah dengan Pipo, biar saya aja lagi Juma. Jangankan kau Pipo yang sekelas malaikat aja saya lawan. Karena kalian anti Kristus. Kamu dikenal Tuhan aja enggak kok. Aneh loh. Yang kamu kenal Tuhan itu yang mana? Ngomong aja kamu. Coba. Malaikat. Tuhanmu itu yang mana? Yang roh, burung merpati atau yang manusia? Allah itu roh, makanya kamu gak kenal Tuhan. Allah itu roh. Baru kau tahu. Nah, Allah itu roh. Allah itu roh. Gini. Allah itu roh. Iya. Di mana itu dalilnya? Ada di Alkitab. Di mana di Bible? Jangan bilang Alkitab. Di mana diterangkan bahwa Allah itu roh? Di mana? Kalau saya tunjukkan gimana? Silakan. Saya kasih kamu duit. Janji dulu. Kalau saya kasih kamu duit. Kau minta duit berapa? Kalau kau bisa tunjukkan bahwa Allah itu roh dalam perspektif bahasa aslinya, silakan. Nah, kembali lagi bahas aslinya. Iya dong. Saya bukan umat terjemah, gimana sih? Saya akan ajarin kamu dalam bahasa original teks Yunani ataupun Ibrani yang mengatakan Allah itu roh. Tunjukkan pada saya. Saya bukan anti Kristus. Kalian yang anti Kristus, anti menyesatkan, anti dari ajaran Yesus untuk menyesatkan. Itulah kalian. Emang Yesus menyesatkan? Wah gawat. Kalian yang menyesatkan ajaran Yesus. Nah, bukan Yesus. Kamu bilang inilah kamu bilang yang enak aja. Nanti kalau saya balik nanti kamu Pipo. Kau masih hidup Pipo? Dengarkan Pipo, kamu itu anti Kristus. Juma, semakin banyak kau bicara, semakin banyak bohongmu. Mana bohongku? Tunjukkan. Ini yang mau ngomong siapa sih? Semua tentang Bibel kau bohongi. Kamu tidak pernah sadar itu. Tolong diam. Akalmu, pikiranmu sepiti itulah berpikir tentang Bibel. Oke, sekarang tunjukkan mana kebohongan saya. Silakan. Semua kau bohong, pembohong kau. Semua kau bohongi. Tapi disuruh minta tunjukkan satu, nggak bisa. Apa mau ditunjukkan sama kau? Mabuk kau ini, Pipo. Kamu yang mabuk, karena akal pemikiranmu sebatas itu tentang Bibel. Bohongnya. Mana? Coba, mana kita bahas? Apa yang mau kita bahas? Apa? Kamu tuduh saya pembohong tadi. Iya, betul. Udah. Tunjukkan kebohongan saya itu mana, Pipo? Semua kata-katamu tidak berfungsi kan kalimatmu pun kalimat murahan semua tentang Bibel. Tenang. Jualan obat. Kamu yang jualan obat karena semakin banyak kau bicara semakin banyak bohongmu. Mana bohongnya? Kasihan saya nengok kau. Yang kasihan itu saya samamu. Kau nuduh. Kasihan saya nengok kau. Sepicik itulah kau berpikir tentang Bibel. Sepicik itu kau tentang Bibel. Tapi sok pandai sok apa anda? Apa? Ini Pak Pipo, biarin aja dulu kami. Pak Pipo tenang sedih. Halo. Oke. Bentar, Her. Yang lain tolong di mute dulu. Ini yang mau ngomong sama Bang Juma siapa? Abdon dulu. Abdon. Yang lain diem dong. Di mute ya. Yang lain ya. Oke. Gak usah kau mute. Si Abdon aja. Silakan. Dia nggak usah ngomong ya. Yang lain oke. Silakan Bang Juma. Gini, siapa dulu nih? Saya ya. Saya dulu bro. Mengenal Allah. Bentar saya dulu boleh. Ya cakar-cakaran aja kamu dengan kalian. Ya udah silakan. Jul jangan cakar-cakaran, jangan kau kompor-komporin lah. Ya, itu satu-satu aja loh. Satu-satu ya, Pak Pipo atau Pak Abdon atau enggak, Abdon aja dulu, Abdon.
Abdon apa Vivo? Abdon, silakan Abdon, silakan. Oh, katanya Herdi tadi yang mau bicara. Ya, nanti Herdi. Si Herdi juga nggak apa-apa. Kalau kalian aja lah bertiga nggak apa-apa, tapi gantian. Gantian ya, gantian. Bertiga. Enggak gini, saya aja dulu. Jadi atau berempat. Biar ya. Silakan. Jadi gini cuma. Sekarang gini. Gini cuma saya diam dulu kau Juma biar Abdon yang ngomong. Diam dulu kau. Adalah antikristus. Weh, diam dulu kau biar ngomong di dalam 1 Yohanes 2. Semakin banyak kau bicara semakin banyak. Biar dulu Kristus itu. Biar dulu si Abdon yang ngomong. Ini gimana Anda ini? Gimana Anda? Biar diterangkan si Abdon dulu nanti kau tanggapi. Siapa yang berasal dari tengah-tengah Yesus yang merupakan nanti kau tanggapi, dulu. Diam kau dulu. Biar aja si Abdon yang ngomong. Diam kau dulu. Diam dulu kau. Kau kayak orang semakin banyak kau bicara, semakin banyak bohong. Nanti kau tanggapi. Si Abdon. Ini rumah saya, diamlah kau. Mau rumah kau pun mau apa kau, tapi biarin dulu orang ngomong baru kau tanggapi. Saya ingin bukan ngatur karena kamu tadi kayak burung pipit saya dengar. Sabar dulu Pak. Nah, kamu kayak orang udah pernah 7 bulan. Gimana sih? Ya udah Mas Juma dulu sekitar 3 menit. Bang Juma, habis itu gantian. Kasih waktu dulu sama si Abdon nanti kau tanggapi, begitu diskusi. Lah, gimana sih? Kalian kan yang nuduh-nuduh saya dari tadi. Jadi saya harus mengambil satu tema, kemudian kalian tanggapin untuk membuktikan bahwa saya apa tidak salah gitu loh. Iya, nanti kau tanggapi biar si Abdon dulu ngomong. Kenapa kau yang ngatur saya, Pipo? Dari tadi kau ngoceh terus ke anak kecil. Takut kali masih bagi-bagian Jo. Anak kecil kau ngomong. Biar si Abdon dulu diterangkan, kan diskusi namanya. Aku kayak anak kecil ya, kau anak kecilnya lah. Karena kecil baru lahir kau ngomong. Biar si Abdon dulu ngomong, kau tanggapi nanti. Kan begitu enaknya. Biar saya ngomong, baru kalian tanggapi saya. Biar ya, oke, Pak Vivo standby dulu Pak Vivo. Standby dulu. Nanti Bang Juma dulu yang ngomong, monggo ditanggapi. Silakan Bang Juma. Iya, di dalam penulisan kitab Anda dituliskan Antikristus itu berasal dari tengah-tengah Yesus. Siapa mereka itu Antikristus itu? Coba jawab kepada saya. Udah ngomong dulu kau terus. Ini udah itu pertanyaannya Pak Abdon. 1 Yohanes 2 nomor 19. Udah silakan Pak Abdon menanggapi. Abdon silakan. Antikristus itu memang berasal dari tengah-tengah kita. Diam kau biar ditanggapi siap. Tapi bukan sungguh-sungguh dari kita. Artinya berpura-pura jadi pengikut. Iya, diam kau dulu biar ditanggapi Bapak Abdon. Ya udah. Kenapa bukan Pipo yang tanggapi? Nggak ada ilmu. Udah Bapak si Abdon tadi aku dulu kata dia biar dulu. Kalau sama aku nggak level saya kau sebenarnya, nggak level saya kau memang. Anak kecil. Sama saya kau anak kecil baru lahir ya kau. Mantap. Iya. Oke Pak Vipo. Oke. Silakan Pak Abdon. Dibuka Pak Abdon. Jawab Pak Abdon. Silakan Pak Abdon. Oke, saya jawab. Oke. Jadi gini. Jadi antikristus itu adalah antikristus. Tunggu dulu Pak, biar saya sini dulu. Kita santai aja lah, kita udah orang tua kok ya. Kalau yang dimaksud kenapa itu? Kalau yang Pak Jul standby dulu Pak Jul. Silakan Pak Abdon, silakan. Saya mendengar di lab sebelah itu ketawa. Maaf. Dengarkan depan di sebelah. Antikristus adalah orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Itu jelas terlihat. Maksudnya mengenal Allah siapa ini? Tunggu dulu, santai. Ya. Maksudnya? Dan antikristus itulah adalah orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Maksudnya? Nah, makanya kalau saya ngomong biar kamu ngerti ya. Kamu cuma asumsi, dalilnya dong. Gimana? Jadi 1 Yohanes 4:6. Ya. Kamu berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, bayangin tuh ya. Kamu tentu tidak mengenal Allah cuma sampai kapanpun. Kamu jangan tuduh saya dulu. Karena yang tidak mengenal Allah itu kamu. Tunggu dulu. Ini ada di ayat Alkitab. Nanti tunjukkan di ayat Quran. Ya. Barang siapa mengenal Allah, kamu berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kamu. Ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Barang siapa
tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Oke? Ajaran Terus? Yesus adalah ajaran kasih. Kasih Saya ini tanya tuh- antikristus tunggu dulu, yang ada tunggu dalam dulu. 1 Yohanes 2 itu siapa? Gimana Antikristus sih? orang yang tidak ada kasih. Paham ya? Maksudnya? Iya. Kamu tidak belajar dari kasih. Paham? Apa itu kasih? Allah itu adalah kasih. Iya, maksudnya apa itu kasih? Allah itu Bagi kasih. siapa yang memiliki kasih, dia punya Allah. Iya, apa Itulah itu yang kasih? ditunjukkan Yesus. Kasih itu mobil atau Kasih rumah? itu ada Allah. Kamu tidak mengerti karena kamu tidak Apa sih mengenal maksudnya Tuhan. muter-muter? Kasih Allah itu apa? adalah kasih. Kasih itu adalah Allah. Sebab kamu tidak mengenal Allah, makanya kamu tidak mengenal kasih. Maksudnya Paham? gimana? Kamu tidak mengenal Allah. Kalau kamu mengenal Allah, kamu mengenal kasih. Itu aja. Sampai Maksudnya kapan gimana? kamu tidak Yang mengenal saya Allah, tanya, antikristus yang datang di tengah-tengah Yesus itu sopo? yang tidak punya kasih, yang tidak mengajarkan Siapa tentang kasih. yang tidak punya kasih yang datang di tengah-tengah Yesus itu siapa? Orang-orang yang tidak mempunyai kasih adalah Siapa antikristus. lah orang-orang? Orang siapa ya orang? Emang binatang? Iya, Paham siapa? nggak sih kamu orang itu? Kamu baca itu mewakili apa? Apa mewakili manusia? Apa mewakili siapa kamu cuma? Tunggu dulu, siapa antikristus Kamu yang tidak datang? mengenal Allah. Lalu kok Paham jadinya nggak? saya? Emang saya berasal dari tengah-tengah Mana? Yesus? Saya tahu dulu mana siapa Allah itu. Nah, bingung kan? Ayo Pak Pipo lah, silakan Pak Pipo. Nah, Udah angkat tangan si Abdon itu, nggak udah angkat usah. tangan dia. Kamu Dia nggak tidak bisa tuh. mengenal Allah sehingga kamu tidak mengalami tentang kasih. Yang saya tanya siapa antikristus menurut Yesus itu? Antikristus yang tidak memiliki kasih. Paham itu? Jadi gini Pak kasih Pipo, itu mungkin adalah gini, Allah. betul Jangan Bang Juma, gini ya. mungkin kalau lihat Bang Sekarang- Juma agak stres nih Pak Abdon. Sebentar Pak Abdon, pertanyaan Bang Juma, siapa Pak Juma? Lah, Masa yang kenapa bilang tahu? stres? Bukan, pertanyaannya gini loh, siapa antikris waktu zaman Antikristus Adi Yesus? itu yang tidak memiliki kasih. Siapa? Bukan Siapa bagaimana? yang tidak memiliki kasih antikristus? Siapa yang tidak memiliki kasih antikristus? Iya. Jadi kasih maksudnya apa ini? Kasih apa nih? Kasih itu adalah Allah. Makanya kamu bingung kan? Dari Bingung mana ya? kasih itu dari Allah? Yang bingung Di Alkitab kamu atau Allah saya? itu adalah kasih. Sekarang Dari saya tanya, mana? Coba sih? Coba Nah, terangkan, bingung kan? coba terangkan kasih itu Allah. Dari mana ayatnya? Monggo. Nah, larang nggak sampai menangkap Kau jadi diam kayak dulu, gitu Vivo. kamu. Gua nanya ke Pak Abdon nih. Ya, silakan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes Yang ayat ditanya 48. itu siapa antikristus itu? Antikristus adalah orang yang tidak mengasihi Allah. Allah itu siapa? Kamu nggak kenal. Ya, siapa Allah itu? Ya kamu nggak kenal. Kalau bagi Ya, saya kamu Allah kenal itu nggak? Kamu kenal nggak? Ya kenal dong Yesus. Nah, siapa? Makanya aku bilang manusia. siapa? Makanya saya tanya sama kamu, siapa Allah itu? Nah, Yesus. Oke. Sekarang Sekarang saya tanya kamu, siapa Allah itu? Allah itu siapa? Ya iya nggak, saya bergantian. Ayo, nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab kan? Jadi antikristus itu. Tunggu dulu, belum tuntas sini. Jangan kau sembunyi dulu. Antikristus itu dulu kan saya katakan antikristus itu adalah Kristen. Itu dulu yang Anda harus patahkan, itu loh. Anda mengatakan antikristus itu adalah mereka yang tidak mengenal Allah. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, Allah menurut Yesus itu yang mana yang harus dikenal? Ayo. Yesus sudah menyatakan tentang Allah. Allah yang harus dikenal menurut Yesus itu yang mana? Yuk, ayo jawab. Ayo, murid-muridku semua silakan. Pipo. Apa itu? Apa? Abdon, jawab itu. Ajari dulu si Juma ini. Apa Juma? Aduh. Kalian Juma? nih, cocoknya jadi pelawak aja kalian. Bukan, pemikiranmu si Pici itu berpikir. Kok saya pula yang picek. Saya tanya. Si Pici itu kok berpikir karena nalarmu nggak sampai. Sekarang begini, antikristus Apa yang dia datang. begini? Pipo, Apa dia antikristus. begini? Gini dulu, saya jangan nimut, biarin dulu saja Pak Pipo, biarin dulu. Oh, silakan. Jangan dulu. Aduh, Kamu tertolong cuma Pak tidak Pipo ini. mengenal Tuhan. Sampai kapanpun kamu tidak mengenal Tuhan cuma. Kamu kenal Tuhan nggak? Iya, Tuhan saya Yesus rupanya manusia. Sekarang berarti Anda tidak kenal Tuhan. Kok Tuhan kamu manusia siapa? gimana? Siapa yang ngajarin Tuhan Anda kamu bahwa siapa? Tuhan itu Rupanya manusia? apa? Siapa yang ngajarin kalau Tuhan Saya itu manusia? ngajarin.
Tuhan Yesus ngajarin. Di mana Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu manusia? Iya, di mana Yesus? Di mana Yesus mengajarkan? Tuhan yang kamu sembah itu seperti apa? Di mana Yesus itu mengajarkan? Sudah jelas. Tuhan saya rupanya manusia. Saya ingin membuktikan antikristus itu adalah kalian. Itu aja. Tuhan yang kamu sembah itu siapa? Tuhannya Yesus. Siapa? Yesus kamu sembah. Tuhannya Yesus yang saya sembah. Siapa Tuhannya Yesus? Allah. Allah itu siapa? Tuhannya Yesus. Allah Tuhannya Yesus. Kamu nggak kenal kan? Lah kamu sendiri kenal nggak Tuhannya Yesus? Kenal. Allah saya, siapa? Tuhan saya adalah Yesus. Ingat. Enggak, Allah Tuhannya saya, Yesus maksud saya. Allah Tuhannya Yesus. Saya, Tuhannya Yesus yang mana? Allah saya, Tuhan Yesus adalah Allah saya. Sekarang Allah kamu siapa? Dengarkan. Tuhan kamu yang dari saya tadi sembah. Gak bisa jawab. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang Yesus sembah. Mana? Siapa? Allah aja kamu tahu. Iya, memang. Iya, mana terus, orangnya? Mana orang? Rupanya? Iya, orang. Iya, Tuhan saya orang. Tuhan kamu apa? Memang Tuhannya Yesus itu orang. Sekarang Allah kamu mana? Enggak, yang saya tanya Tuhannya Yesus itu orang. Gini, Allah yang kamu sembah itu siapa? Inilah bukti bahwa kamu Kristen ini antikristus. Ya. Ketika saya tanya, apakah Tuhannya Yesus itu orang? Dia melempar dengan pertanyaan. Kenapa? Mereka menutupi kalau mereka ini adalah antikristus. Tuhan saya rupanya manusia. Ya, nah, Yesus Tuhannya? Kamu rupanya apa? Apakah Tuhannya Yesus itu rupanya manusia? Sekarang Tuhanmu siapa? Saya tanya dulu. Gantian kamu dulu gimana sih? Sekarang kamu katakan rupa Tuhanmu itu manusia. Rupa Tuhan saya nah, saya tanya, apakah Yesus Tuhannya rupanya manusia? Ya. Di mana Yesus katakan itu? Bahwa kan Tuhanku adalah manusia. Ke dunia ini. Siapa yang datang ke dunia ini? Saya tanya Tuhannya Siapa Yesus. Yang datang ke dunia ini? Antikristus. Saya tanya. Sekarang Allah kamu mana? Enggak. Jangan kau tutupi antikristusmu. Antikristusmu kamu tutupi dengan pertanyaan. Tuhan kamu. Sekarang Tuhannya Yesus kamu kenal. Tuhan saya, tapi Tuhannya Yesus kamu kenal nggak? Tuhannya Yesus. Saya kenal rupanya manusia. Di mana Yesus mengajarkan bahwa Tuhannya rupanya manusia? Di mana? Kamu siapa? Antikristus Allah saya ini. Yesus. Paham Nah, iya, yang saya tanya bukan Allahmu, yang saya tanya Tuhannya Yesus. Siapa Tuhannya Yesus? Loh, kamu pikir Yesus itu ateis? Siapa Tuhan Yesus? Gemblok lu. Jadi Yesus tidak bertuhan? Loh, enggak bertuhan orang dia Tuhan, kok aneh lu. Oh, inilah yang saya katakan kamu itu antikristus. Kamu gimana sih? Dengarkan Pipo, dia katakan Yesus itu ateis. Dia mengatakan Yesus itu tidak bertuhan. Kembangkan pikiran. Kembangkan pikiranmu sedikit dulu. Pakai pikiranmu sedikit dulu. Sekarang gini, biar dulu Pak Pipo, biar dulu saya biar. Silakan Abdul, silakan. Biar beleng itu. Sekarang gini. Kalian yang beleng. Apa Juma? Aduh, Yesus itu kalian katakan ateis. Astagfirullahalazim. Juma, kapan kalian ini bisa waras? Kau menghinakan Yesus, kau tuduh Yesus itu ateis. Tuhan Yesus. Lah kau menghinakan, kau anggap Yesus itu tidak bertuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Ya enggak bertuhan dong dia Tuhan. Allah. Ya ampun. Lihatlah teman-teman. Saya tidak salah kan mengatakan antikristus itu adalah Kristen. Sekarang saya tanya kamu siapa Tuhan? Mereka mengatakan Yesus itu ateis. Mereka mengatakan Yesus itu tidak bertuhan. Astagfirullahaladzim. Oke, Pak Vivo, saya nanya Cuma sebentar. Di manakah original teks kata Allah? Kata Allah. Ayo. Di mana original teks kata Allah? Hanya di Indonesia aja. Coba tunjukkan teksnya. Sampai kapanpun kamu Juma, sampai mati pun kamu tidak akan mengenal Tuhan. Siapa Yesus Tuhan dikiranya ateis, tidak bertuhan. Pertanyaannya salah juga, Bang Abdon sebentar. Pertanyaannya salah. Siapakah Allah kamu, Bang Juma? Ya salah, Allah itu ya nama Tuhan saya. Tuhan kami. Apakah kamu mengenal Allah Juma? Mengenal, Mengenal, pasti kita kenal. Rupanya seperti apa? Loh kok rupanya? Emang Tuhan itu makhluk? Iya dong, makhluk dong, manusia. Rupanya manusia. Ya, sekarang kamu jangan ketawa dulu. Rupa Allah mana? Oke. Kalau makhluk berarti ada yang menciptakan dong. Tuhan makhluk. Anehnya ada Kristen mengaku itu hanya makhluk. Heran
Parah. Pegang kursimu Juma, pegang kursimu. Jangan kau tumbang Juma, jangan kau tumbang. Sekarang hancurkan kalian, hancurkan. Jangan kau tumbang, pegang ikat pinggangmu. Makanya semakin banyak yang mualaf melalui channel Muslim. Kamu harus beleng itu. Karena kami mengajarkan kalian itu antikristus dan terbukti mereka ini. Yesus Anda katakan ateis. Sampai kapan pun kamu tidak mengenal Allah Juma. Sampai kapan pun kamu tidak mengenal. Yang ngomong itu adalah Yesus sendiri. Paham nggak? Kamu tidak mengenal Allah. Yesus mengatakan, aku tidak datang atas kehendakku sendiri. Atas kehendak siapa rupanya dia datang? Kehendak keilahiannya, paham gak kamu? Kawan ya, kamu tidak belajar tentang Allah, kamu nggak tahu. Sekarang siapa Allah kamu? Udah. Antikristus inilah. Aduh. Sampai kapanpun kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah. Paham? Antikristus. Itu satu kunci Cuma biar kamu ingat selalu. Antikristus itu sampai adalah kapanpun Kristen. kamu tidak mengenal Allah yang kamu sembah. Kristen adalah antikristus. Yang ngomong itu siapa? Yesus yang itu ngomong. saya bisa buktikan malam ini ya. Abdon yang ngaku hebat, dia nuduh Yesus ateis, tidak bertuhan. Lalu Kamu kemudian Yesus pakai nalar sedikit. Yesus mengatakan Tuhannya ada di langit, ada di surga. Tapi sampai si antikristus ini kamu mengatakan tidak mengenal Tuhan Allah kami adalah manusia, makhluk. Ya. Masya Allah. Sampai kapan luar kamu biasa tidak ya mengenal kawan-kawan. Allah Cuma. Ingat itu. Coba ya. Pak Abdon kalau manusia yang mana fotonya? Sampai Oke. Gambarnya yang mana coba? Oke, kalau saya tunjukkan gantian ya, kamu tunjukkan. Oke. Kami bisa nunjukkan kok. Silakan. Oke, kamu pengen yang mana? Ayo. Antikristus. Nah, dikeroyokan. Kalau saya udah ngomong keroyokan kan kata Pak Abdon bahwa Tuhannya Pak Abdon Yesus itu Tuhannya Allah itu manusia kan, betul, makhluk ya? Ya betul. Yang mana betul. coba gambarnya? Semua ini rupa manusia. Wih, banyak kali Tuhan kau. Ada yang mukanya kayak monyet, bro. Masa itu juga? Astagfirullahaladzim. Udah semua itu rupanya manusia. Rupa Allah saya adalah rupa manusia. Sekarang gantian, mana rupa Allah kamu? Oh, makhluk Tuhan kami bukan makhluk. Sudah, kami nggak bisa berarti menunjukkan. kamu tidak kenal kan? Kami kenal melalui penciptaannya. Kamu pembohong. Kenal dari mana kamu? Saya kenal dari ciptaannya gitu. Ini ciptaannya ada. Allah itu sempurna. Diciptakan siang malam, diciptakan hujan, diciptakan gunung, diciptakan laut. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang pasti bukan Yesus. Kamu cuma ngomongnya aja gitu bisa. Memang harus kayak begitu. Yesus juga tidak ada orang yang bisa melihat Bapa, tetapi Yesus menyatakannya. Yesus menyatakan itu kepada Bani Israel tentang Tuhannya. Tuhanku tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Coba. Wih, Yesus menyatakan Tuhannya ada di langit, Tuhannya ada di surga. Gimana bisa ditunjukkan rupanya? Gak bisa. Emang ada pernah ke langit kamu? Cuma kamu bisa menunjukkan Tuhan saya, tapi kamu tidak bisa menunjukkan Tuhan kamu. Tuhan yang bisa ditunjukkan dalam rupa wujud itu Tuhan-Tuhanan. Silakan Anda bangga, Anda tunjukkan itu. Nah, itu mukanya Tuhan. Kamu tunjukkan ini nggak apa-apa. Ini betul Tuhan kamu. Ini Tuhan kamu. Ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Sekarang ya, saya harus minta maaf. Saya tidak bisa menunjukkan Tuhan saya karena Tuhan saya bukan makhluk. Sampai kapanpun kamu tidak mengenal Tuhan cuma. Loh, bukan berarti kita tidak pernah melihat lalu kita tidak kenal. Saya klaim kamu sampai kapanpun kamu tidak mengenal Tuhan. Oh ya udah, nggak apa-apa. Izin Bang Juma. Oke, Bang Juma tidak mengenal Tuhan. Sekarang bagaimana Anda mengenal Tuhan Anda? Kamu sendiri sudah sebentar Pak John, sebentar. Kamu kenal dengan Tuhan saya. Ini tarik satu ke isi roomnya dong, di ini katanya di JCC 2 Papi. Jadi oke, gitu aja. Jadi kalau mau belajar tentang Tuhan, belajarlah mengenal Tuhan apa yang Tuhan yang disembah. Begitu. Iya, kamu Tuhan yang disembah. Tuhan, bagaimana sekarang menyembah? Oke. Anda menyembah siapa? Tuhan Yesus sudah pernah datang ke dunia ini dan akan datang kembali. Di mana? Yang mana? Karena tunjukkan saya yang mana? Tunjukkan.
tunjukkan Pak Abdon, mohon maaf ya Bang Juma sebentar. Yang mana coba? Tunjukkan, Yang tunjukkan. mana coba? Tunjukkan aja. Ya, yang saya. mana? Yang nggak tahu, kamu yang punya Tuhannya. Ya terserah kamu yang mana yang mau, biar kamu paham. Tuhan saya tidak berbentuk. Nah, karena kamu bisa menunjukkan Tuhan saya, yang mana, yang mana. Bukan Sekarang makhluk. Tuhan kamu aja kamu bingung. Iya, karena bukan makhluk. Nggak ada satu orang pun yang Kalau tahu. kamu gak ada makhluk, terus siapa? Nol, Jong, gitu. Makhluk itu apa sih? Begini, Abdon. Jong, gitu maksudnya. Abdon, diam dulu, saya jelaskan tentang Allah. Udah, Ya, udah. Kamu bisa menunjukkan Tuhan saya sampai kapanpun kamu nggak bisa. Iya, karena Tuhan kamu itu makhluk. Gimana sih? Makhluk apa? Terus Tuhan kamu makhluk apa enggak? Bukan. Tuhan Jadi saya apa? bukan makhluk. Jadi Dia apa? khalik. Jadi Dia apa? khalik. Halik apa? Halik itu apa? Dia makhluk. Dia pencipta Apa? makhluk. Dia Dari yang mana kamu menciptakan tahu? makhluk. Loh. Dari mana kamu tahu? Orang kamu nggak pernah kenal kok, nggak pernah lihat. Al-Quran yang ngomong. Nah sekarang begini, saya tanya sama Anda punya otak, Anda punya akal. Lah, Abdon? otak ya masalah kedokteran itu bisa dibuka. Enggak, sekarang Anda punya akal. Ya punya akal dong. Bisa Anda tunjukkan akal Anda? Bisa dong. Coba tunjukkan. Coba. Ya, Pingin. Tadi itu Coba lihat. Itu tadi kamu. Akal saya Coba. ngomong nih akal saya. Pingin saya tahu akal Anda itu yang mana? Kayak mana bentuknya akal saya Anda? ngomong sama kamu cuma. Abdon, Akal saya lagi muridku, ngomong. muridku, Kalau Abdon, saya mau nggak tahu punya akal, bentuk nggak bisa akalmu ngomong itu sama kayak kamu, mana, Abdon? Cuma Bang, kalau bang, saya bang, punya tanya dulu bang. akal, Boleh, saya bisa boleh saya ngomong nanya sama bang. kamu, Juma. Pak Abdon ini makhluk bukan Bang Abdon? Begini, kamu dari tadi Maaf nggak supaya bisa tahu menentukan Pak Abdon Tuhan ini makhluk kamu. bukan? Kamu tidak mengenal Tuhan, titik. Ini makhluk bukan? Tidak apa-apa. Nah, sekarang saya tanya, kamu tidak mengenal Maaf Tuhan, ya. apa yang kamu sembah. kamu punya Titik akal, itu. Abdon? Abdon, kamu Udah. punya akal? Ini sudah logika. Kamu bicara logika. Saya Sampai tanya, kapan Abdon, tidak kamu punya mengenal akal? Tuhan Kamu saya punya bisa akal, kamu Abdon? tunjukkan. Abdon, kamu punya akal? 1-0 kamu masih cuma. Kamu Ya nggak nggak tadi dulu apa-apa, nggak 5-0, bisa tunjukkan Tuhan 100-0, kamu 1 siapa. juta kosong juga nggak apa-apa. Saya cuma Iya, tahu. memang iya. Kasih 1-0 kasih. Ya, udah nggak apa-apa. Nah, Kamu sekarang bicara kamu punya Tuhan, akal, tapi Abdon. Kamu bicara Tuhan, tapi kamu nggak mengenal Tuhan. Nah, nggak terlalu Mikir jauh nggak itu. itu? Sekarang saya Mikir tanya, nggak itu? kamu punya akal, Abdon? Kok bicara akal? Saya kalau akal ini Kamu ngomong punya sama akal kamu nggak, cuma. Abdon? Punya akal dong. Oke, bisa kamu tunjukkan bentuknya akalmu? Ini saya ngomong sama kamu. Itu bicaramu, itu suaramu. Ya, Yang saya sekarang minta kamu akalmu, kenal saya manusia. Abdon. Gak kenal Abdon, manusia apa? bisa kau tunjukkan Kamu bentuk kenal nggak akalmu? manusia? Saya tanya, bisa kau tunjukkan bentuk akalmu? Emang Tuhan saya akal. Tuhan kamu Saya yang berbicara. akal. Sekarang saya Berarti tanya, Tuhan kamu akal gitu cuma. sekarang saya tanya, Oh, kamu berarti punya Tuhan kamu akal? akal gitu. Katamu punya, berarti Punya yang kau dong. punya itu kan ada ya Ya, kan? saya pakai ini akal saya pakai. Kamu ngomong ada sama akal kamu. kan? Jadi Iya, kamu ini punya kan akal, saya kamu dia ada. Kamu ada saya akal. dari tubuh saya. Oke, nah sekarang saya minta bentuknya seperti apa? Ini bentuknya orang manusia nih. Nah, Oh, jadi manusia yang ngomong itu sama akal. kamu. Ya iya dong. Oh, Ada jadi akal bisa ngomong sama kamu. jadi tangan itu akal gitu. Loh, saya akalin kamu kan? Paham nggak? Saya akalin. Akalin. Saya akalin kamu kan? Iya. Jadi kapan Bocah-bocah Begini, ngomong Abdon. akalin. kamu sampai kapan Abdon, tidak mengenal Tuhan? Gini Cuma loh, anak muridku kamu yang bicara sudah Tuhan, tua, tapi gini, kamu tidak Abdon. mengenal Tuhan. Abdon, Tuhan pencipta langit dan bumi Siapa itu. bilang Tuhan pencipta langit? Di mana kamu tahu Tuhan pencipta langit? Kau diam dulu Abdon. Kan mau dijelasin kau. Diam Nggak dulu usah kau. dulu, kamu orang biarin aja saya sama dia. Ngapa kok? Ya kau diam dulu. Udah emosi Kan dia, katanya Bang. suruh jelasin. Udah emosi dia. Bukan emosi. Saya kalau Iya. ngomong kayak gitu cuma saya Sekarang kira kamu tidak tunjukkan mengenal akalmu Tuhan. aja nggak bisa. Berarti Sampai boleh dong kapan- saya katakan kau tidak sampai berakal. kapanpun kamu tidak mengenal Tuhan. Tuhan saya bukan akal, Tuhan saya Yesus, rupanya manusia. Kalau balik saya tanya kamu, sampai oke. kapan kamu nggak bisa jawab. Manusia atau makhluk? Tadi Mau makhluk, sekarang mau manusia. Tuhan saya. Paham? Oh, Iya, Iya. nggak apa-apa. Iya. Baik. Sekarang saya tanya, Tuhan kamu bukan makhluk, jadi apa dong? Pencipta makhluk, namanya Mana Khalik. pencipta makhluk? Dari mana? Dan itu itulah pencipta Allah. makhluk? Mana siapa pencipta makhluk itu? Allah Subhanahu Dari wa mana ta'ala. kamu tahu Allah itu? Kok Ya, tahu dari taunya? ciptaannya. Dari mana? Dari ciptaan, dari Dari ciptaannya. Emang saya ini siapa? Abdon ini. Kamu ciptaan Allah. Yang ciptain saya Tuhan Yesus yang ciptain saya. Oh, gitu. Oh, iya Ada dong. dalilnya Yesus mengatakan Ada dong itu. dalilnya. Coba. Sekarang kamu dalilnya mana? Coba saya Dalil kamu mana? Allah menciptakan manusia seperti rupa dan gambarnya. Ada. Berarti- Kejadian 1 ayat 26. berarti ibu Sekarang kandungnya kamu pun ada diciptain manusia. Yesus, betul ya? Ibu kandungnya Aduh, diciptain udah Yesus. Parah ini antikristus. Bukan antikristus. Sama Kamu orang tidak itu mengenal kitab Yahudi Tuhan. itu. Paham nggak?
Oke, Abdon diciptakan Yesus, penciptanya Yesus. Sekarang pertanyaan saya, kamu kenal Yesus yang menciptakan Bunda Maria siapa? Kalau gitu. Kok menciptakan Bunda Maria? Itu dilahirkan, yang diciptakan itu Adam. Kamu belajar dari mana sih? Jadi manusia yang lain itu tidak dicipta. Itu dilahirkan. Yang dilahirkan itu tidak diciptakan. Kamu itu nggak tahu tentang hakikat. Karena kamu tidak belajar tentang Tuhan. Hakikatnya kau ini. Yang namanya manusia itu yang diciptakan itu hakikat hanya itu Adam dari dan Hawa. bahasa apa itu? Kamu ngambil dari Al-Quran pun sebat. Yang diciptakan itu hanya Adam dan Hawa. Yang lainnya dilahirkan. Paham nggak? Gitu. Iya dong. Makanya kalau itu belajar Alkitab. Tanpa Alkitab, kamu nggak tahu apa-apa cuma. Kalau kamu tunggu dulu. Kalau kamu enggak, tadi Abdon mengatakan siapa pencipta kamu, Don? Yesus. Sekarang ditanyain Bunda Maria, kok apa bedanya Bunda Maria sama lu? Manusia sama-sama manusia. Saya dilahirkan. Oh, dilahirkan. Iya, dilahirkan sama ibu saya, bapak saya, hubungan tanpa seks. Dikandung gitu. Tanpa dikandung. Iya dong. Tanpa dikandung. Loh, kamu apa nggak dikandung? Benar, Ade. Jadi kamu nggak diciptakan gitu? Nggak dikandung. Ya, saya bukan diciptakan, saya dilahirkan. Oke, matahari definisi diciptakan itu apa? Kok definisi diciptakan? Cipta itu sama lahirnya beda dong. Kamu kan mengatakan kamu tidak diciptakan tapi dilahirkan. Nah, sekarang definisi ciptaan itu apa? Diciptakan itu yang tidak ada menjadi ada. Paham nggak sih? Nah, kamu sebelum dikandung ada nggak? Emang ada kan, pancaran air mani. Kamu sendiri tertulis gimana sih? Oh, jadi kamu sama seperti Yesus, Alfa Omega. Emang siapa Yesus dibilang kayak gitu? Lah, kan kamu katakan diciptakan itu adalah dari tidak ada menjadi ada. Nah, kamu ini sebelum dilahirkan kamu sudah ada. Yang ciptakan siapa? Tuhan saya, Tuhan Yesus. Iya kan? Ayatnya Yesus menciptakan, di mana ayatnya? Emang kamu kenal Yesus enggak? Siapa Yesus itu? Udah, kau diam aja. Kau cuma model kayak begitu, kau ke gereja sana nipu orang. Hanya kalau kita bicara tentang ketuhanan, kamu kalau mau menipu jangan di sini. Kok menipu? Yang jelas ya kamu nipu itu namanya. Tuhan saya rupanya manusia. Jelas kan? Katanya dilahirkan bukan diciptakan. Kamu paham kan? Membuatmu semakin gila, bro. Kan membuatmu jadi waras agama kamu. Saya mengenal Tuhan saya juga antikristus. Namanya juga antikristus. Kamu tidak mengenal Tuhan apa yang kamu sembah cuma Tuhannya Yesus yang saya tanya samamu. Kau bisa tunjukkan Tuhannya Yesus? Kok Tuhannya Yesus siapa? Yesus berdoa kepada siapa rupanya? Berdoa kepada siapa? Ya. Emang berdoa sama siapa dia? Ya makanya saya tanya samamu tuh. Yesus berdoa kepada siapa? Berdoa sama siapa dia? Saya bertanya kamu. Loh kok balik ke saya? Aduh, parah. Antikristus. Antikristus parah. Oke, Bang Juma, tolong tanya saya dong. Antikristus. Bang Juma. Kamu kenal nggak Allah itu? Malu-maluin Batak kau Abdon. Malu-maluin Batak Abdon. Aku Batak malu tengok kau Abdon. Bukan, kamu yang malu. Kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah. Udah, jangan bilang saya yang malu. Di ayatmu Abdon, di ayatmu itu Yesus berdoa sama siapa dia? Sampai kapanpun kamu tidak mengenal Tuhan sehingga kamu makanya saya tanya samamu, Yesus berdoa kepada siapa? Itulah kamu yang tidak kenal Tuhan tapi bicara tentang Tuhan. Malu kan? Kamu mau jadi penjual obat di sini nggak laku. Yang saya tanya, Yesus berdoa kepada siapa? Jawab aja. Kamu tidak mengenal Tuhan. Sekarang saya tanya, Yesus berdoa kepada siapa? Apa jawabanmu? Dari tadi satu pertanyaan pun nggak dijawab ya. Oleh kan Yesus berdoa, ya kan? Itu berdoa kepada siapa rupanya? Kamu kan tadi mengatakan dia ateis, tidak bertuhan. Nah sekarang kalau dia tidak bertuhan, dia berdoa kepada siapa? Kepada Abdon. Cetar. Makanya berhenti jadi antikristus. Dari tadi ku bilang saya ini sebagai penginjil jalanan meluruskan kalian supaya kalian itu bertobat. Jangan kalian itu anti terhadap ajaran Yesus. Yesus itu Muslim yang taat. Itu ya Abdon ya. Jadi belajar lagi. Lari dia, kabur. Mana lagi si Pipo? Pipo masih ada.
Pipo. Iya Bang Juma. Udah kabur. Aduh. Oke Bang Juma. Coba Bang Juma nanya ke saya dong. Nanya apa deh? Oke. Nah, saya mau tanya, Yesus berdoa kepada siapa, Bang? Ya, Yesus berdoa kepada siapa? Iya. Saya nanya lagi ke Bang Juma. Nah, itulah Vivo. Vivo. Oke, tanya saya dong. Allah yang Tuhan yang kita sembah itu yang mana? Ayo dong, tanya dong, biar saya jawab. Kan yang mau bertanya sama Bang Juma, mumpung lagi ini nggak ada kontennya pada kabur. Iya. Iya. Sekarang ada ya. Hanya tentang Tuhan yang disembah kita. Ya kalau saya sih jawabnya Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum, Allah yang maha mengatur makhluknya. Iya, betul. Nggak ada yang mau nanya tentang itu kepada saya. Jadi teman-teman, sebelum kita tutup, ini kita harus jawab ya yang tadi. Siapakah Allah? Siapakah Tuhan yang kita sembah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu nabiyyan mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah ba'yan bainahum fahadallah ladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqq biiznih wallahu yahdi man yasha' ila siratim mustaqim. Amin. Jadi Tuhan yang disembah oleh umat Islam, oleh Yesus, oleh Musa, Abraham, dan semua nabi adalah Tuhan yang menciptakan manusia yang tadinya adalah satu umat. Lalu kemudian dia mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan kepada manusia. Lalu kemudian dia menurunkan bersama mereka para nabi ini kitab yang mengandung kebenaran. Makanya ketika ada orang yang membantah kitabnya sendiri, kita sebut mereka itu adalah antikristus. Kalau umat Islam membantah Al-Quran, maka kita sebut mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang yang ingkar terhadap Allah atau kafir atau kufur. Lalu untuk apa kemudian dia memberikan nabi, mengutus nabi, memberikan kitab? Tak lain dan tak bukan adalah untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang manusia perselisihkan. Jadi ketika manusia berbicara mengenai hukum, Al-Quran menjawabnya, kitab-kitab menjawabnya. Ketika orang itu kebingungan tentang Yesus, kitabnya menjawabnya. Kitab yang kemudian menjadi sumber kebenaran, di mana di dalamnya masih bersumber daripada para nabi. Nah, lalu kemudian, siapa Tuhan kita umat Islam ini? Tuhan kita tak lain yang saya katakan tadi, yang kemudian diserukan oleh para nabi, Innallaha rabbi wa rabbakum wa rabbukum fa'abudu hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan adalah Tuhanmu. Karena itu sembahlah Allah. Penyembahan terhadap Allah itulah jalan yang lurus. Subhanallah. Lalu kemudian Allah menerangkan, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatan sawa'i bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhiza ba'duna ba'da arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Hai ahli kitab, mari berpegang kepada satu ketetapan Allah yang tidak ada perselisihan antara you dan kami. Bahwa you kami menyembah hanya kepada Allah
yang mengutus Yesus. Dan mari kita tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun, termasuk kepada Yesus dan roh yang adalah malaikat Jibril. Ini yang menjadi seruan para malaikat. Qul ya ahlal kitab, ta'alau, mari yuk ila kalimatan sawa, pada ketetapan Allah. Bainana wa bainakum, yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Mari menyembahnya kepada Allah, Tuhan yang diseru oleh Yesus untuk disembah. Yohanes 4 nomor 22, Yesus mengajarkan ya bahwa Tuhan yang disembah itu hanyalah Allah. Tuhan yang disembah adalah Dia yang telah mengutus Yesus. Itulah Tuhan yang benar. Jadi tidak ada jalan kemudian untuk menyembah selain daripada Allah. Makanya Yesus mengajarkan di dalam Yohanes 4 nomor 6, kami berasal dari Allah. Berarti Yesus ini mendudukkan dirinya dalam kata kami. Ya, menunjukkan bahwa dirinya itu adalah utusan Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh menyesatkan. Jadi yang tidak menyeru, yang tidak mendengarkan ajakan Yesus, mereka antikristus. Mereka berasal dari roh penyesat. Jadi kalau ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Seperti apa wujudnya? Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang menyerupakan Dia. Tidak ada makhluk yang serupa dengan Dia. Ketika kita tutup mata, lalu mengambil pulpen, ambil kertas, lalu menunjukkan esensi Allah menurut pandangan akal kita. Goreskan tinta itu dengan tutup mata, tunjukkan wujud Allah itu. Ya, dengan kita menggoreskan tinta di atas kertas, buka mata, apa yang terlihat? Gambaran benang kusut. Begitukah Allah? Tidak. Jadi Allah itu nggak bisa digambarkan seperti apa wujudnya. Yang menyatakan tentang Allah hanya para nabi. Apa yang dinyatakan oleh para nabi? Tuhan yang mengutus aku. Kau tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Tuhan itu bukan manusia dan anak manusia. Ini pernyataan-pernyataan nabi semuanya. Tuhan itu tidak bisa dilihat langsung wajahnya, nggak bisa. Meskipun Tuhan itu wujud, dalam arti kata ada, tapi Tuhan itu nggak bisa digambarkan seperti apa. Alam semesta ini, khususnya bumi yang kita diami ini, di hadapan Allah itu hanya sebutir debu. Seperti apa kemudian kita di atas muka bumi di hadapan Allah? Kalau bumi yang kita diami ini menurut Allah pandangannya hanya sebutir debu, lalu kita yang di dunia ini, duduk di dunia ini seperti apa di pandangan Allah? Lalu siapa kita yang ingin menunjukkan wujud Allah itu yang maha besar itu? Allah menyatakan dirinya maha besar. Kalau dikatakan besar itu masih bisa diperhitungkan. Tapi ini dia mengatakan dirinya Allahu Akbar. Ya, Allah maha besar. Mazmur 96 nomor 4, Yeremia 32 nomor 18, Nehemia 4 nomor 14, Nehemia 9 nomor 32, Mazmur 96 nomor 4, Mazmur 147 nomor 5. Allahu Akbar, Allah maha besar. Bagaimana mungkin kemudian kita mampu menunjukkan wujudnya? Laksana semut yang berhadapan dan juga duduk bersanding dengan kita di sebuah kursi. Semut yang kecil tidak mampu menunjukkan wujud manusia yang sudah dekat pada dirinya. Demikianlah Allah yang dekat kepada manusia, tak mampu menunjukkan wujud Allah itu seperti apa. Subhanallah. Allah itu maha besar, bukan maha kecil. Lalu kemudian disebut, iya. Inilah anak Daud, dilahirkan kandang binatang, itulah Tuhan. Nenekmu kiper, itu tidak dikenal di agama samawi. Allah itu maha besar, nggak bisa ditunjukkan layaknya makhluk. Jadi kita lihat pertontonan yang tadi, ya mereka antikristus ini telah mempertontonkan kepada kita. Tuhan dia makhluk katanya, Tuhan dia adalah manusia, Tuhan dia adalah orang. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Teman-teman yang netizen, tolong simak video ini. Mungkin banyak candaan di dalamnya. Menurut antum semua ada hujat-hujatan di dalamnya. Tapi percayalah, inti dari edukasi yang kita ajarkan malam ini adalah membuktikan bahwa mereka antikristus. Anda menjadi saksi terhadap ini semua. Kita tunjukkan foto-foto manusia yang tidak jelas arah rimbanya dari mana. Ya, setiap negara punya versi foto masing-masing dan dikatakan itu adalah wujud Tuhan mereka. Itu adalah foto Tuhan mereka. Nauzubillah summa nauzubillah. Yesus apakah ada mengajarkan seperti itu? Bahwa Tuhan itu manusia? Tentu tidak. Nah, ini yang sedang mereka pertontonkan
adalah bukti bahwa mereka itu adalah antikristus yang sesungguhnya. Mungkin sekian dari saya para sahabat-sahabat sekalian, pesan Yesus kepada Bani Israel yang harus kita dengarkan baik-baik. Ini pesan Yesus. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18, nomor 19. Yesus mengatakan begini. Ya. Anak-anakku, kata Yesus, waktunya sudah dekat. Bahwa seorang antikristus akan bangkit di tengah-tengah kita. Dan antikristus itu sudah berada di tengah-tengah kita. Antikristus itu memang berasal dari kita. Tapi tidak sungguh-sungguh dari kita. Artinya bahwa antikristus itu berasal dari kalangan Yahudi, Bani Israel. Ya, tapi dia berpura-pura. Nah, siapakah kemudian Bani Israel yang mengaku dirinya sebagai utusan Yesus, tapi sekalipun mereka tidak pernah bertemu dengan Yesus? Dialah yang berpura-pura kemudian menjajakan agama yang diterangkan di dalam Matius 23 nomor 15. Saya kira begitu para sahabat, terima kasih. Mohon maaf ketika ada candaan yang berlebihan. Akhir kata dari saya, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Juma. Kita tutup ya yang lain. Tapi sebelumnya mungkin Bang Juma, saya cuman dikit ada di channel Bang Juma, jangan dulu tutup supaya tahu. Dari tadi disebutkan bahwa Bang Juma adalah penghujat. Tapi saya suruh membuktikan, dia mendalilkan bahwa Bang Juma adalah penghujat. Ini harus diluruskan Bang Juma. Iya. Saya suruh membuktikan di manakah penghujatan Bang Juma. Satu pun dalil tidak bisa disebutkan. Burden proof. Jadi pembuktian harus dia yang menuduh. Gitu ya, Iwan Filah. Terima kasih Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Oke Bang, kalau nggak ada kita tutup ya. Makasih semua netizen di Menara Siar yang ada. Antum luar biasa.